Emang bedanya apa bang? Kalau soal lem sama si goat ini buat kita let's say kita ngomongin industri buat peternakannya. Kenapa lem, susah? Standar lem aja itu udah lebih fatty, lebih meaty, seperti itu loh bang. Terus makannya lebih mudah, nggak milih-milih. Lu urusan sama kambing kayak urusan sama pet anjing lo di rumah itu loh. Dia bisa bosan bang sama makanan yang dimakan sama dia. Berarti mostly kambing tuh organik gak bang? Yes. Mostly organik. Mostly organik, walaupun sudah ada peternakan kayak C4, kayak dedek ya, kayak itu tuh untuk makan ternak itu segala macam. Dan itu bisa bosen dia. Jadi tetap harus lo selingin sama, kalau kambing kan nggak makan rumput bang, dia makan yang di atas. Iya dia makan daun. Kalau domba apa aja yang di bawah dimakan sama dia. Lokasi kertas HVS juga dimakan. Orang kadang kecewa juga ya, kadang market segmented kayak kita nih, pemakan kambing dan gak ada masalah ya, kita butuh aromanya. Begitu datang ke babak kambing, mereka nggak dapat itu bang. Ini juga yang gue dilema nih. Soalnya lu ada sisi edukasinya, kalau nunjukin kambing tuh nggak salah. Mungkin lu prosesnya yang salah. Kalau lu mau biarin baunya mah bisa, kalau mau enggak tapi juga. nanti market yang lagi gue edukasikan ini akhirnya pergi. Mendingan gue ke 9 saudara gitu, udah jelas kan gitu. Welcome to On The Pass, FNB Podcast berkolaborasi dengan Backdraft Project dan Ray Jensen Radio. If you like to hear all about FNB industry, people, and lifestyle in Bali, here's the place. Kita hari ini ditemenin sama salah satu entrepreneur hebat di Bali. Nah, beliau ini punya konsep yang seru banget. Dia bikin produk dari ujung ke ujung tuh semua perkambingan. Gua demen banget sama konsepnya mereka sampai kita samperin dan pas kita ajak ngobrol owner ya, orangnya ternyata gila banget. Experience-nya di FNB ternyata udah lama biarpun dia background-nya di bar. Nah, tanpa panjang lebar lagi, mari kita sambut Raja dari Baba Kambing. Thank you bang. Thank you. Say hi dulu ke sana mungkin nih yang namanya Raja. Saya Raja dari Baba Kambing, saya co-foundernya Baba Kambing. Yes. Ada partnernya lagi nih. Ada partner saya Mas Ari di belakang sana tuh lagi mantau saya. Lagi nyisir. Lagi nyisir ya. Jadi ini sebenarnya kita dari On The Pass ngundang Bang Raja ini karena kita demen banget nih sama konsepnya Baba Kambing. Thank you. Jadi kita pada lagi meeting di Jimbaran, Pak Mario nanya kayak, lu pernah nyoba Baba Kambing gak? Gue bilang, apa? Mohon maaf nih bang, gue anak seminyak, kurang main saya ke Jimbaran. Jimbaran cuma nyariin Pak Mario doang gue masalahnya. Jadi lumayan datang, pas gue liat Instagram, gue demen kambing bang. Ini mungkin gue statement dulu ya, gue demen kambing. Cuma menurut gue, yang jualan sate kambing aja yang basic lah ya bang ya, nggak usah ngomongin yang lain. Itu standarnya agak kurang kalau dibanding di Jawa lah. Nah, kenapa Bang Raja bisa kepikiran nih bikin kayak gini? Apa concernnya sama apa gimana nih? Kalau kita ngomongin standarnya Jawa sama Bali agak kurang, gue sorry ya chef ya, gue kurang setuju masalah. Kurang setuju, nah gitu. Kenapa Karena basically kuliner kambing yang kita ngomong tradisional lah ya, masih Jawa, Madura, bahkan Middle East ya. Mereka tidak mengolah daging ini dengan baik bang, gitu. Jadi ini salah satu daging merah yang kalau teman-teman chef gue bilangnya lean ya dia, seratnya lebih tinggi gitu. Jadi untuk daging-daging merah yang seperti ini memang itu agak ya gitu. Memang ada beberapa breed kambing yang bisa lah dibikin marbling gitu atau di level domba lah kita ngomongnya gitu. Tapi kambing sendiri ini jadi belum ada bang yang mengolah dengan atau mendevelop ya dengan maksimal gitu. Gue nggak nyalain juga ya. Gitu. Gue malah melihat Indian food. Oh Indian food malah Indian jauh food, lebih oke. Mereka walaupun saat ini ya kita ke restoran, ke outlet Indian food, mereka semuanya pakai lamb. Mereka semuanya pakai domba impor pula gitu. Jadi kenapa cari aman bang gitu? Karena untuk lu nyari tender ya dari daging kambing, apalagi kambing lokal bang. Itu tidak konsisten kalau lu tidak dari farming yang sama misalnya. Kalau biasa kan kalau di Jawa yang konsisten tuh biasanya punya peternakannya pasti juga punya tuh. Farming, contohnya kayak brand-brand si saudara-saudaraan itu bang. 2, 3 saudara, 16 saudara ya sekarang udah kayak chain, udah kayak restoran Padang ya. Itu mereka punya ternak sendiri, akhirnya mereka bisa ngejaga konsistensi tapi bukan on purpose gitu, nggak sengaja. Oh ya udah karena bawaan genetik keluarga kambingnya itu aja. sudah betul di umur-umur tertentu akan dipanen, jadi sudah mapping jelas lah secara
kita bisa bilang sistem yang sangat organik gitu. Masanya gue nggak ngomongin kambingnya bang, gue ngomongin yang jualan di sininya. Yang jualan di sini menurut gue tuh sebelum ketemu bapak kambing ya. Di Bali ini juga bang kendalanya bang. Kambing di Bali dari harga kambingnya aja itu lumayan tinggi dibanding Jawa. Gitu yang paling murah di Jawa Tengah ya, kita tahu di Brebes, Pati, Solo itu sangat murah kambing di sana. Di sini bisa sampai 50% lebih mahal bang. Oh lebih mahal sejauh itu? Yes, kita ngomongin file aja 140 sampai di Jakarta 90.000 file dengan kualitas kambing yang oke aja file ya. Itu sudah ada gitu. Di sini 180 85. Yes. Ya kalau di Jawa kan biasanya kan bisa jadi kayak substitusi sapi lah. Itu. Harganya bisa lebih murah sate kambing enak banget, size gede, harga cuman ya di bawah gocap gitu ya, 50.000 itu. Jadi nah di sini agak susah nih. Nah kan lu fully aware berarti kan kalau sistemnya tuh ribet nih kalau mau bikin perkambingan ini di Bali. Nah itu kenapa tuh bisa? Itu ya backgroundnya ya nggak apa-apa nih ya. Gue khotbah sedikit di sini ya gitu, preaching sedikit. Siap. Jadi, banyak yang dengerin di sini. Oke, dengarkan saya ya saudara. Jadi basically tuh karena ini bang. Gue masuk ke fase parenting. Gue masuk ke fase parenting di saat itu ya semua parenting lah kayak bapak terutama ya. Lu ada di fase itu juga, lu mulai mikir nih gue harus serius bisnis. Terus bisnis apa yang bisa gue tinggalkan, sustain walaupun nggak ada gue. Bukan tinggalin, dikerjain berarti. Dikerjakan dan di momen gue udah nggak ada gitu ya. Oh ditinggalin tuh maksudnya buat jadi legacy buat keluarga gitu. Yes, gitu heritage yang itu nantinya tidak merepotkan anak istri kita bang. Karena expertise ini kan nggak bisa kita paksain ke kayak anak gue satu ada yang suka ngelukis, terus gue suruh maksain dia harus dealing sama chef gue di ngurusin kambing gitu kayak. Kadang-kadang ekspektasi tuh kalau jadi bapak serealistis mungkin ya. Detail itu. Nyenengin dia belum tentu, yang penting jangan nyusahin. Itu. Jadi gue mau bikin bisnis sustain yang ujung-ujungnya fokus gue sebenarnya ke retail produk bang nanti. Jadi turunan dari si kambing ini jadi apa sih? Oh jadi malah fokusnya tuh sebenarnya bukan ke sate kambingnya, kemananya? Itu cuman strategi kita saat ini buat strategi gue sama partner gue ya justru bikin signature, ngerubah paradigma sate kambing dan gulai Madura itu bang. Atau lu makan nasi kebuli harus pakai kambing yang kebanyakan udah pakai lem ya sekarang ya. Yang nggak salah juga lah. Ntar kita bahas habis ini. Strategi. Salah bang, salah udah. Salah sih sebenarnya, iya. Salah. Gitu, cuman ya udahlah gitu, gue nggak. Ntar habis ini kita bahas guys. Ini mulai ini dulu. gitu. Belum anget nih, jadi nyenggol belum ini kayak. Ntar kita udah panas dikit baru kita sikatin. Terus anak pertama gue bang itu lactose intolerance. Awalnya dari situ. Gue sama istri akhirnya kita hubungannya sama kambing apa? Gue switch ke soy intolerance juga gitu. Akhirnya kita ke susu formula anti alergi yang ordernya inden segala macam itu. Mahal deh hidup lah. Lumayan akhirnya rumitnya itu sih ya waktu itu. Waktu itu duit gue lumayan lah bang momen itu. Gitu. Lumayan apa deh? Lumayan banyak atau lumayan dikit? Lumayan pas-pasan. Oh lumayan pas-pasan. Okay. Akhirnya ada informasi waktu itu bang, ada saudara dia farming kambing dan lain-lain di New Zealand ya. Ke liburan ke Bali mampir ke gua cerita kenapa lo nggak kasih susu kambing. Ya gue skeptik ya gitu. Oke lo anaknya orang Arab gitu ngomongin susu kambing. Lo apa juga di kambing? Apa aja lo kambingin gitu. Terus ya udah akhirnya gue source gitu ya. Gue anak F&B yang gue suka inovasi bang gitu. Terus begitu ada info itu gue source bener anti alergi. Itu poin pertama yang gue temukan. Anti alergi. Iya justru dari si susunya ya. Tapi gitu. Ada laktosnya nggak sebenarnya? Ada kan laktosnya. Ada. Jadi problemnya sebenarnya bukan di laktos, di alergennya itu yang bikin bermasalah. Terus mendekati asi manusia gitu. Terus akhirnya gue sama istri gue ayo kita coba yuk beli. Beli awalnya malah kita dapat yang oplosan sama soy milk bang. Yang dari Jawa Timur dijual frozen itu gue random aja nyari di Facebook Market. Gak common juga kan bang? Gak common juga. Gue sempet skeptik kita bullshit lah ini gitu ya. Wajar terus, lah tapi. gitu. Gue masih iseng nih sourcing gitu. Cuman ini data kan gak mungkin enggak gitu. Akhirnya gue cari lagi lah. Gue cari source-nya terus ada salah satu orang lah gue anggap abang. Dia bertani di Batu Karu. Dia merah kambing.
Dan dia ngomong yang sama gitu, ya ente ngambil dari sini katanya, dari si ini nih, dari kambingnya dia. Akhirnya gue peres sendiri apa gitu, gue bawa pulang. Oh, kalau lu mau ngetes nih pakai kambing gue ini nih, fresh loh gitu. Terus gue kasih nggak apa-apa, bener nggak kumat tuh. Itu anak umur berapa tuh bang? Itu 5 bulanan. 5 bulanan, betul. Itu. Dan waktu itu anak gue kurus, nggak ada nutrisi karena anak pertama. Gue pikir ya udah eksotik aja nih anak, kulitnya gelap, badannya kurus gitu. Dan kirain by default ya. iya gitu, yes gue punya anak Afro American gitu kan, keren, tinggal gue ajarin rap aja nanti gitu. Terus gue nggak tahu gitu kondisi anak yang kurang nutrisi itu gimana gitu. Akhirnya temen lain yang coba aja lu cari opsi lain, dokter anak lain, dokter barunya langsung enggak nih ada masalah sama nutrisi ini ya gitu. Terus akhirnya gue coba si susu kambing yang dari Batu Karu itu nggak apa-apa bang. Akhirnya gue mulai supply. Yang kalau yang dari yang beli frozen itu nggak apa-apa juga? Itu kumat tetap. Oh, jadi kumat dia kesakitan tetap. perutnya kayak kram gitu loh, keras dia gitu. Bahkan making gas gitu. Kayak kolik lah ya kalau bayi biasanya. Terus kayak ada biduran gitu di kulit. Oh sampai biduran juga? Sampai seperti itu gitu. Terus terus gue punya temen dia dulu chef ya, orang Itali. Sekarang dia bikin keju aja nih. Nganter pakai motor, mobilnya dia ke teman-teman sendiri ya. Terus gue ke si Massimiliano Max lah gue manggilnya. Terus gue ketemu sama Max lu bisa bikinin keju nggak gitu? Dari kambing? Dari susu kambing, base kambing kan. Gue tahu di Italia kan ada goat cheese apalah. Goat cheese kan normal namanya tuh Capellini itu apa tuh gue lupa tuh. Terus ya dia akhirnya bikinin, singkat cerita gue empanin anak gue di umur 8 bulanan ya jadi waktu gue ganti susu kambing aja bang, itu langsung dia kelihatan bedanya langsung. Yes gitu, kulitnya langsung cerah, terus dia gemuk ya, sehat, dan akhirnya ya baiklah saat itu. Berarti susu yang diminum waktu itu biar fresh kayak gitu, oke. Enggak yang sebelum susu kambing nih? Campuran soy katanya si abang gue yang di petani yang di Batu Karu ini nih gitu. Gitu itu udah permainannya supplier susu. Ente lihat dari harganya aja katanya gitu. Jadi kalau udah harga 20.000 di bawah 30.000 yang di botol aqua itu tuh dia jual ya. Itu sudah mostly fake dicampur sama soy milk gitu. Nah itu soy kan alergi juga anak gue gitu. Ya udah akhirnya kita mulai dengan dasar itu. Terus gue kembali ke ide awal gue harus bikin bisnis yang di sekitaran F&B tapi nanti ujung-ujungnya ke retail produk. Yang bisa dikembangkan lah. Bisa dikembangkan. Akhirnya gue R&D-an 2 tahun lah itu kurang lebih. Lu masih R&D lagi 2 tahun? Karena gue ada bisnis bar catering saat itu. Jadi yang gak bisa full on gue R&D si kambing ini mau diapain, brandnya gimana nanti apa ini. Gitu. Terus akhirnya R&D-an 2 tahun lah itu pas sebelum COVID ya itu ya. Akhirnya keluar lah nama. Oke, berarti gue nanti jadi pionir nih. Kendalanya cuma satu waktu itu dari R&D gue. Kalau sampai gue sukses dan ini gede brandnya dan sukses, gue ada masalah di supply nanti. Oh iya pasti. Karena waktu R&D gue juga ngobrol nih sama distributor lah kayak si ownernya Alam Boga, Bang David ya, dan ada salah satu owner Indoguna juga. Ujung-ujungnya sama mereka. Lu ngapain main kambing bro? Lu mau sejauh apa nanti bisnis lu gitu? Apalagi lu ngomongin retail produk, udah lupain aja lu cari bisnis lain. Bahkan mereka langsung ngomong gitu. Soalnya problemnya itu dari supply-nya pasti. At the end begitu gitu. Karena di Indonesia nggak akan bisa supply menurut sudut pandang dan hitungan si distributor. Seperti itu gitu. Apalagi karena dia kan ekspektasinya mungkin udah gede banget lah kalau retail produk buat mereka ya berarti kan lo perlu supply. As simple as that gitu. Kayak salah satu rencana gue sama partner gue Ari, gue mau bikin kaldu bubuk kambing yang itu dari waste tulang bang. Gitu. Bahkan kita udah nemu di Jawa Tengah sekarang ya bikin mesin-mesin buat equipment UMKM tapi udah proper, ada mesin slab yang bisa lo bikin tulang sampai di size mikro apa dan itu ukurannya kaldu gitu. Itu maksud gue dan belum ada kan gitu. Terus dengan semua benefit yang ada gitu, ternyata ini ya mitos-mitos yang kita semua tahu lah. Iya. Ya kesannya kan kayak kambing tuh kayak jahat banget gitu. Ya, kambing itu kan dikambing hitamkan soalnya gitu. Selayaknya berarti. Jadi gue nggak sengaja, gue gara-gara awalnya susu itu gue jadi belajar tentang kambing ini apa. Gue nemuin fakta-fakta yang sangat luar biasa. Ya dan akhirnya gue yakinin ini aja gue mainin gitu. Oke kendalanya satu nanti supply. Oke tinggal gue pikirin. Tapi pokoknya gue jalanin dulu jalanin lah. Aja sambil dulu. Nyari jalan keluar lah ntar pelan-pelan. Terus ketemu abang-abang yang atau teman-teman yang di distributor terus dan jawabannya sama ya.
mengenai supply nantinya lu mentok di situ. Ya gue dengan casually gue bercanda aja, kan gue punya lo. Ya, lu tinggal kita hitung aja nanti gue bahasa gue gitu bang. Intinya adalah peluang ini gitu. Ya udah akhirnya 2 tahun gue ini oke, tinggal nama harus kuat nih gitu buat kan. brandingan sampai ya. warna ininya gitu. Ya udah keluarlah akhirnya bapaknya kambing itu, Baba Kambing. Ini nothing to do with Indian or Arabic ya bang ya. Baba tuh gue ngambil filosofi dari bapak aja. Cuman kalau gue nulis bapak kambing kan kayaknya nanti pengembangan lokal bisnisnya banget, kan iya. Jadinya kayak kurang keren lah, kerenan Baba Kambing. Iya bang gitu, karena gue mau masuk ke Youngest juga. Nanti gue mau masuk ke urban sosial juga. Gue mau masuk ke anak-anak yang sepedanya mahal-mahal itu juga bang gitu. Jadi gue mau masuk ke segala segmen lah, bahkan anak kecil gitu, family gitu. Terus yaudah Baba Kambing. Nah itu sekarang makanya dari kemarin, dari tadi sih pas dateng kan gue bilang kayak bang nggak mau naruh sate ya di sini, nggak, gue terus susu aja. Berarti salah satu yang fokusnya sekarang dari awal emang susu ini ya? Karena menurut ya gue punya partner Ari itu dunianya beda sama gue, bukan backgroundnya bukan F&B kayak kita. Sama sekali dia user lah ya. Dia datang ke restoran, dia datang ke coffee shop, dia nongkrong dan menikmati penikmat lah dari sisi kerjaan kita gitu. Cuman Ari customer bang. Jadi di awal banget gue buka Baba Kambing di taman rumah gue, even gue pakai grillnya yang bentuknya kayak UFO tuh bang, bulat itu tuh. Oh yang standar banget lah. Informa tuh, S1 RW ya kan. Yang 200.000 kan ada. Gitu, gosong lah yang waktu itu mukanya itu yang ngegrill di atas itu. Karena di atas gitu kan. Itu gue tes dulu dari sosmed gue sendiri lah. Walaupun gue bikin Instagramnya Baba Kambing organically, itu bukan area gue ya, gue kurang ini. Mulai dari ngundang temen, terus atau ada stranger datang, temennya temen gitu, akhirnya oke, gue tes brand bang, gue nggak mau maksa. Ini 6 bulan gak jalan, gue mikir yang lain aja. Cari yang lain aja lah. Cari yang lain aja lah, cumi asam manis kayak diapain gitu, atau jauh amat. sapi di aging pakai bumbu genep misalnya gitu apa gitu. Akhirnya jalan bang, ini terus ada momen Sri Mulyani mampir. Yang itu kita masih pakai craft beer, gue kan bar catering waktu itu bang. Dan gue nggak mau maksa invest kayu ulin buat pakai ini craft beer, gue susun, gue kasih kabel tis, gue taruh tabletop ini itu dengan kondisi itu. Terus gue ada kursi pijat di rumah, gue keluarin. Ngomong ke istri, saya yang taruh situ aja ya gitu. Jadi gue bikin homey juga. Pokoknya beneran mulainya mas semua dari yang ada aja. Terus Toto Sri Mulyani duduk, gue bawa bercandaan ke kitchen gitu. Ada Ibu Sri Mulyani loh gitu. Terus anak-anak yang bang serius bang itu Sri Mulyani gitu. Terus bener gak Sri yang itu? Gue balik, gue puter-puterin bang, pura-pura nanya apapun itu dan beneran Sri Mulyani. Iya gitu, anjir Sri Mulyani kesini gitu. Terus gak lama itu ada, kalau mungkin lu kenal juga ya, Chef Joseph, direkturnya Karma Kandara, regional Asia Tenggara ya, dia megang ya, direktur chefnya tuh. Gue belum kenal. Joseph siapa lah namanya itu. Toto Joseph datang, terus nggak lama chef G-Chef atau siapa tuh, Resan Regis ya. Nah itu semua awal-awalnya nyari susu loh? Apa udah campur-campur? Gue cuma 2 menu di awal bang, iga kambing bakar. Sama susu? Sama burger, susu belum ada waktu itu. Oh susu malah belum ada? Ini gue bikin pas pandemi malah. Gue jualan keliling gitu lah, open PO terus kayak kita antar berdasarkan PO itu. Gitu. Terus gue baru cuman 2 menu, sisanya soda-sodaan gitu lah ya, sama iced tea ya, standar lah gitu. Pelengkap aja lah. Pelengkap itu, terus udah tuh akhirnya mulai gue belanja smoker, gue mulai develop lagi tuh, gue smoke daging kambing gimana. Ternyata nggak bagus di smoke itu kambing. Oh nggak bagus malah? Resikonya peringusnya malah keluar dia. Peringus itu apa nih? Bau peringus si kambing itu yang sering diomongin orang, yang sering anyirnya itulah. Ya itu yang bikin orang trauma ya makan kambing, dan kita nggak nyalain itu ya gitu, karena prosesnya belum maksimal lah bisa dibilang. Gitu. Terus Ari partner gue itu yang bukan di F&B, dia datang, istrinya yang mau ke Baba Kambing. Gitu, istrinya Ari ini gitu. Ari nggak makan kambing, jadi dari awal sopan anaknya si Ari ini. Dari awal dia udah permisi, gue nggak makan. Nggak bisa makan kambing, gue trauma. Saya nemenin istri aja nih gitu. awalnya. Gue nemenin istriku gitu
Terus ya udah, gue suka malah ketemu sama customer yang datang dari 5 orang tuh ada 1-2 yang nggak bisa makan kambing bang. Lu mau nyampe sini duduk aja gue udah makasih banget gitu. Kalau perlu gue orderin GoFood, Ibu Oki nih ayam Ibu Oki deket sini, gue bantuin GoFood nih gitu. Babi guling apa gitu. Lu seneng lah at least dia yang benci kambing ini masih at least mau duduk di sini. Karena mereka sampai ke parkirannya aja nggak mau bang. Oh segitunya? Segitu traumanya kalau udah kena trauma bau peringus kambing yang nggak maksud apa ya ke tempat-tempat sate tradisional atau apa gitu. Ya, nah ini mau duduk ke babak kambing aja gue udah oke, one step gitu ya. Setelah itu ya udahlah barulah gue dengan kalau nggak ada itu lu nggak bisa buktiin juga kan kalau sebenarnya kalau lu handle dengan baik ya nggak begitu. Yes. Gitu. Gue cuman satu aja customer yang gue dari awal udah males gue samperin dan gue ajak ngobrol. Maaf, vegan bang. Oh ya itu lu ngapain di sini? Lu ngapain di sini gitu? Kadang dia minta menu spesial. Lu kan punya lettuce. Mungkin dia kesel lu bunuhin temennya lu kambing. Lu makan makanan kambing bro. Ngapain lu makan kambingnya gitu? Nah itu nemenin siapa tuh dia datang? Terus dia request lagi gitu. Lu punya roti kan, lu punya lettuce kan, lu punya ini gitu. Tetap gue bilang enggak, gue ya dengan politely gue bilang poinnya lo kesini kita masih mikro, barang kita masih nyampur. Jadi bakalan ada fat atau apanya kambing di lettuce lu nanti gue bilang gitu. Belum ada waktu lah, fokus ke dia lah. Yes. Dan di momen itu akhirnya nyomot lah apapun yang dimakan istrinya. Oh nyoba akhirnya. Nyoba, kok nggak bau nih pas datang gitu. Nyomot. Datang ke berapa kali nih? Baru nyoba. Pertama kali langsung akhirnya mengajak gue ngobrol. Oh pertama kali langsung gatel dia nyoba. Gitu. Terus nggak lama dia datang lagi kita ngobrol akhirnya. Terus gue udah beli smoker, gue udah mulai nambah gue mau serius tuh. Interior apa. Terus hari datang bang gimana kalau kita masuk ke area jualan, di mana Tukat Barito waktu itulah si Ari ngajakin tuh gitu. Jualan tuh maksudnya jualan? Maksudnya ayo kita keluar yuk bikin outlet babak kambing. Di expand lah. Di Tukat Barito nih gitu. Akhirnya Ari ngobrolin itu, oke bang, gue punya duit segini, gue punya ini atau apa. Akhirnya kita rencana tuh, itu pas sebelum COVID tuh. Ketemulah si rukonya tuh di area yang cukup bagus ya di Denpasar kan berarti. Denpasar gitu. Jadi ya waktu itu gue masih belum bisa nebak market tuh bang waktu itu bang. Udah akhirnya rencana di Tukat Barito COVID saat itu. Akhirnya gagal, amsyong lah rencana kita. Ini di Jimbaran udah ada kan tapi kan? Jimbaran tuh pertama kali gue trial ini brand. Berarti udah ada kan? Sudah ada gitu. Cuman rencananya waktu itu mau ditutup dan kita pindah ke Tukat Barito rencananya. Terus COVID akhirnya nggak jadi ya rencana itu. Terus sempat nganggur tuh berapa bulan gue ketemu sama si Ari ini. Terus tiba-tiba ya gue ngerjain palu gada lah waktu itu apa aja gue kerjain. Catering gue mati, event-event cancel kan, force major. Akhirnya nggak ini brand harus tetap jalan nih walaupun COVID, which is gue keluarin satu menu aja. Apa gitu, keluarlah gue create, gue 2020. Kalau lo inget waktu itu semua lagi bikin ini bang, mie-mian ya, oriental ya, yamin lah, mie ini. Ya semua jadi chef lah pokoknya. Jadi chef, ya dan makanannya yang banyak dijual tuh waktu itu sekitaran mie itu gue inget. Ya udah gue ikutin aja lah market demand saat ini nih. Akhirnya gue tampil dengan bakmi kambing ya waktu itu. Gue create ini yang lu belum nyobain ya, ini udah ready sih. Terus akhirnya gue bikin bakmi kambing frozen, terus gue hubungin temen gue yang emang dia video editor, terus dia bantuin gue bikin video tutorial karena frozen food kan, dia bantuin gue produksi itu. Ini kita bikin video lah istilahnya lah, temen-temen saling bantu apa, terus Ari ikutan lagi bang, aku ikutan, gitu. Terus akhirnya disitulah gue keluarin ice coffee kambing ya, produk ini. Oh di situ baru keluar nih si ice coffee kambing ini. Ya. Jadi minimal ada food and beverage, tapi jalan gitu. Dan ini kan memang nanti, ini kan trial produk retail kita nih. Yang gue bilang produk retail ini trialnya let's say inilah gitu. Dengan ini akhirnya kita keluarin tuh waktu itu jalan, demand-nya bagus, bisa dibilang ini ya review juga bagus secara organik, tetap nggak balance bang. Nggak balance apanya nih? Dari kebutuhan pribadi gue sama Ari, cuman jualan bakmi frozen sama ice coffee kambing lah waktu itu tuh. Terus
Ya udah gue mulai lagi sibuk sama dunia gue. Ari balik ke dunianya Ari, terus itu COVID udah mulai itu COVID udah mulai turun lah ya. Lagi kenceng-kencengnya lagi kenceng-kencengnya waktu itu tuh. Itu zaman-zaman bertahan hidup berarti. Zaman-zaman dia semua orang tuh bisa ngapain aja lah waktu itu tuh. Itu. Nah itu berarti sampai sekarang awalnya di situ. Cuman sekarang ini jadi salah satu kayak tombaknya Baba Kambing nih. Ini kayak satu produk retail pertama yang kita perjuangkan lah bisa dibilang gitu. Jadi kalau ngomongin, jadi Baba Kambing ini kan brand Baba Kambing gitu Bang ya. Terus kita juga sengaja bikinnya black and white tuh karena nanti ke bawahnya ada turunan tuh Bang. Bisnisnya tuh akan ada ke. Jadi ini mah mindsetnya udah gede lah. Cuman startnya ini salah satunya. Iya, ini yang turunan ke produk retailnya Baba Kambing itu. Nah itu yang gue bilang nanti akan jadi heritage buat anak istri gue. Nah satu turunan lagi ya outlet si artisan kambing atau spesialis kambing itu gitu. Nah berarti ini tuh sebenarnya di mindset bukan lo power ini gue sebenarnya. Betul. Gitu. Nah satu lagi baru yang area farming gue kemarin gue cerita itu. Buat ngurusin kedepannya itu udah jauh banget tuh ya farming. Hulunya lah buat biar awalnya. Sustain. Karena gitu. Mau gak mau kan kalau ini expand terus si supply-nya tetap concern kan. Yes, dengan gue sama partner si Ari ini gue punya modal, kenapa enggak ntar gue mulai duluan. Ya entah gimana lah gue ngambil karkas dari luar atau gue edukasi buat ternak-ternak kambing kan sebenarnya ini kayak contoh kita ngomong di Bali ini udah banyak banget Bang sebenarnya. Cuman edukasinya belum segitunya gitu ya. Edukasinya tuh as in dari produknya tuh masih belum maksimal apa dari yang belinya yang belum maksimal? Si ibu ini Bu Wayan yang di Karangasem tuh misalnya gitu atau di Pupuan tuh ada Pak Ketut gitu misalnya gitu. Pas gue tanya mereka nggak tahu mau jual kemana, demandnya gimana. Nah mereka bikin buat apa? Mereka bikin buat diambil susunya buat dipiara gitu aja kadang. Malah mereka pun yang pelihara terus mostly nanti dari susunya. Ya nanti ada keluarga nih Bang, satu keluarga dia yang menguasai pasar kambing di sini. Kalau gue sebut nama agak-agak ini sih rusuh. Grup-grup ini nih gitu di Denpasar. Nih ini mereka yang memonopoli suplai kambing di sini. Gitu. Konsep mereka adalah mereka punya farming di Jawa Timur dan lain-lain. Padahal mereka masih ke petani-petani di Bali. Dibeli hidup baru dipotong halal. Dipotong halal nih biar apa? Biar bisa masuk pasar. Seperti itu. Nah kalau gue pengembangan ke farming itu kan nanti bukannya gue mau bikin farming sama partner gue. Baba Kambing nih bukan mau bikin farming startup. Lu butuh supply-nya aja. Bang gue anak bar Bang. Gue jadi peternak tuh kan udah nggak usah. Jauh-jauh. Gitu. Jadi mendingan gue hire 3 orang key person yang nanti bisa mengedukasi si farming yang masih mikro ini gitu. Ini baru di Bali. Kita ngomongin ke Sumba aja. Di Sumba tuh kambing. Di Sumba udah ada juga? Iya kayak, sorry gak maksud apa ya. ART gue kan rata-rata dari Sumba nih gitu ya. Terus gue ngobrol sama mereka. Itu per keluarga bisa minimal punya 5 kambing Bang. Terus lu kalau jalan di jalan raya gitu naik motor mau ke warung nih. Lu di jalan tuh ngeliat kambing kayak anjing di Bali. Dibiarin aja. Kambing liar gitu di jalan. Organik gitu. Guys itu namanya. Jadi belum Indonesia Timur gitu. Nah dengan rencana ini kayaknya lebih make sense nih untuk biar sustain lah. Gitu. Itu yang dimasalahkan. Tapi emang yang di Bali ini mostly orang punya kambing tuh diambil susunya. Yes. Buat apa kalau orang Bali ngambil susunya? Kosmetik. Kosmetik malah. Yes. Bahkan ke sampo kayak gitu-gitu ya. Kosmetik tuh maksud gue kayak shampoo turunannya gitu. Ke sana lah. Turunan sabun cair segala macam. Dan tahu nggak lo untuk apa kebanyakan si produsen ngambil? Nggak tahu gue. Untuk anjing-anjing breed mahal. Buat minumannya. Samponya, minumnya. Malah buat anjing. Yes. Jadi gue punya temen di Malang. Dia pemain German Shepherd. Penghobi lah gitu. Yang lu tau kalau kontes kan bahkan temen gue pakai suit gitu untuk bawanya tuh. Kalau orang-orang tuh yang emang sayang anjing tuh luar biasa. Ya. Gue masih ingat soalnya ada zamannya gue aja nggak minum vitamin, anjing gue minum vitamin. Lebih vitaminnya lebih. Ada kolagen deh segala macam. Nah ini fokusnya malah dipakai buat si vitamin. Kebanyakan di Indonesia malah yang lebih sadar tuh breeder anjing-anjing import. Yes. Gitu kayak contoh yang di Malang itu German Shepherd ada itulah ya, ada breeder yang emang niche tuh untuk German Shepherd, dia wajib minum susu kambing dan samponya harus sampo yang backgroundnya kefir. Dijadiin kefir.
Gitu. Padahal kalau edukasi ini nyampe ke manusia ya gitu maksudku apa yang nggak kita lebih sehat dari herder gitu bang. Itu maksudku herder bulunya segitu, coba rambut lu cuma segitu doang masa nggak bagus. Jadi, cuman gue kaget sih ternyata tuh mostly buat anabul ternyata. Nah ini gue sekalian gue pengen coba dari tadi ngomongin. Gue kemarin udah nyobain yang ini gue udah nyoba. Okay. Yang kopi gue belum nyoba. Coffee. Ini buat semuanya yang penasaran ini ada rasa kambingnya ada mengganggu enggak? Ya kan nggak bohong ya kalau nggak ada rasa isinya ada bau. Jadi goalnya kita bikin produk ini gimana caranya orang bisa minum susu kambing. Iya. Tapi tetap rasanya susu kambing. Susu kambing itu kan ada karakteristik anyirnya itu bang, yang nggak semua orang bisa minum ya. Kecuali lu fresh ya langsung lu peres langsung lu minum fresh itu kenyot langsung itu kan lebih light ya kan gitu. Ya ini kan udah diendepin lah, saya udah ada proses. Diendepin, terus gue juga nggak begitu idealis ya bikin ice coffee kambing yang double shot espresso atau apa. Ini lebih ke ini lebih nggak ada kambing-kambingannya bang. Karena ada kopinya gitu. Terus produk sampingannya kita judulin susu kambing liar. Ngambil dari gimmick susu kuda liar biar gampang di memorize. Nah ini yang non coffee, jadi buat yang nggak minum kopi atau anak dia kesini. Ini gue nggak tahu sih, menurut gue kalau lu nggak suka, lu bilang lu nggak suka kambing terus bilang ini ada rasa kambingnya, lu lebay anjing. Ya. Ini sih kayak ya enak aja, ada gurihnya. Thank you, ada gurihnya. Iya ada. Gurihnya different. Itu aja sih menurut gue. Kalau kayak chef lu tau lah kayak apa. Jadi beverage pun butuh umami gitu maksud gue ya. Nah itu untuk ngelengkapin umami itu kan butuh kayak contoh betul gitu. Jadi orang fokusnya cuma sama gula sama liquid sama basic ingredients. Ya ini karena gue background gue di beverage juga ya. Jadi salt kadang kan sangat diperlukan di situ. Ya itu yang suka kalau nggak ada dilupakan. salt pasti itu anyep. Terus udah gue bikin homemade sirup gitu ya dari spice. Oh ini lu teknik bartender lu keluar semua nih. Ada inti gue minum dulu nih susu kambing. Gue nggak masalah sama susu kambing, cuman gue coba ke mindset orang yang bisa trauma nih gara-gara susu ini gitu. Terus jadi apa nih? Mungkin lu mikir ini. Terus gue nggak mau terlalu bikin berat ya bang ya. Gue pengen masyarakat minum nih. Jadi easy to drink lah. Yes, gitu. Jadi jujur gue pribadi pun buat gue ini kurang strong. Apanya nih susunya? Produk ini, kopinya. Kopinya. Yes. Buat gue karena gue peminum kopi. Let's say kayak gitu. Ini buat orang yang normal bisa keminum banget. Itu jadi target market kita lebih ke masyarakat gitu ya. Tapi kalau orang yang biasa minum kopi tubruk, kopi hitam, terus ini ya nggak dapet. Ya, minum kopi tubruk aja. Cuman ini enjoyable sih buat diminum. Drinkable kayak ya minuman-minuman kaleng kopi yang ada di chillernya convenience store lah gitu. Cuman ini backgroundnya susu kambing gitu. Nah kendala gue saat ini kan gue masih organik nih bang untuk branding, untuk mengedukasi kayak Dokter Tirta tuh setiap tahun Lebaran Idul Adha pasti dia teriak-teriak tuh masalah kolesterol kambing itu nonsens gitu ya. Cuman berapa persen sih yang dengerin? Gitu. Gue soalnya punya engkong bang. Engkong gue tuh gila banget sama kambing. Masalahnya jantung. Bisa makan kambing? Ya. Gak bisa dikecapin aja, udah makan kambing. Masalahnya kan dikecap itu. Iya, maksudnya ya bumbunya yang heavy banget karena sebenarnya sih lu kalau lu bikin steak aja yang istilahnya di steak house, lu lihat ini mereka ngegarmin nih. Emang cuma sejumput, nggak mungkin gak bakal enak. Istilahnya ya apalagi yang lean ya bang ya. Kayak let's say kalau buat gue tuh ngelihatnya kayak kita makan beef, kalau yang beef Angus. Yang tipikalnya yang lebih beefy. Wah itu kalau nggak ada garam kayak apa ya? Bisa, kadang gue itu udah nggak mikirin sauce, gue salt aja udah cukup. Salt aja, apalagi kita di Bali saltnya enak-enak semua. Kita deket sama Kusamba sekarang kita tinggal nyari waktu aja naik motor ke sana beli berapa kilo. Oh nyetok ya bang? Gue nyetok. Pasti gue standby di sini di tempat gue, pasti gue standby 50 kilo. Sekali jauh lah ya gue soalnya selalu. Maksud gue ada supply masih ada yang bisa segitu mereka. Oh gue kesono, gue ngambil langsung banyak. Soalnya kan jauh ya lumayan. Terakhir gue lihat kan udah menurun tuh produksi mereka ya. Lebih ke orang-orang tuanya aja, mudanya enggak. Agak sedih sih, jujur ya ini kita bahas dikit nih Kusamba. Kusamba tuh gue datang ke sana 2020 awal-awal Covid, gue datang ke sana. Kusamba semua bang. Ujung ke ujung semuanya manen garam.
mungkin kan sekarang udah mulai balik. Tourism ya. Ini kan Nusa Penida kencang banget nih mereka pada semua. Balik ke pariwisata. Balik ke pariwisata lagi. Itu semuanya kan basically itu di Harbour juga kan ke Nusa Penida. Sisa yang kualitasnya bagus menurut gue nih Bang. Paling 2. Dari sepantai semuanya. Makanya menurut gue ya yang kita bisa pakai ya. Gue ada kawan dia Austrian ya. Dia Austrian. Dia backgroundnya bukan F&B, cuma dia alkemis lah gue. Dia suka produk bagus, dia suka R&D sendiri, terus bikin apa bagus. Nah dia salah satu bisnisnya Kusamba Salt. Tapi dia yang ngolah dia itu. proses. Ya. Nanti kapan gue kenalin Lenny namanya. Soalnya emang Kusamba tuh clean banget sih. Bisa masuk kemana aja. Soalnya apalagi daging tuh cakep banget ya. Gokil. Jadi ya gue ngerasa make sense sih yang dia ngomongin dokter Tirta itu. Emang problemnya di garam. Masalahnya di situ ya. Ya lu mau makan steak maaf, lu coba lu gak garamin, lu coba makan. Kagak sanggup lu pasti ngenalin ya. Cuman emang mungkin kalau kambing kan di sate ya Bang ya. Sate kan gampang overeat. Overeat. Makannya kebanyakannya gampang gitu. Orang main nyap ya hajar. Terus plus kan biasa kalau di sate gue gak tahu. Di baba kambing sih enggak. Cuma biasa kalau di sate di yang biasa gue makan tradisional pasti di tengahnya tuh ada lemaknya segede-gede. Iya kan pasti di tengahnya ada lemak, ada lean, ada si lemaknya. Nah ya menurut gue itu yang emang kalau lu makan 20 tusuk. Chef sorry ya, maksud gue bukannya karena ini ya, karena dia marinasinya kan kecap manisnya banyak banget. Iya pasti plus itu. Dan begitu itu di heat, gue bilang dipanaskan gitu ya, si kecap itu kan dia melahirkan zat baru apa tuh, gue lupa namanya itu. Nah itu yang nggak bagus kan ya? Iya mungkin dibakarnya juga ada ngaruh. Cuman maksud gue apa nggak kayak di baba kambing nih sate, kita punya sate satu ya kayak menu wajib lah gitu. Cuman dengan gaya kita sendiri, fusion kita sendiri, terus nah gue itu alaminit kecapnya sama plus gue tambahin on the side kok gitu untuk manjain si sate kambing ya kecap kan gitu ya. Jadi on the side tuh yang gue kasih ketumbar deh kayaknya kecap manis buat ini jadi dippingnya lah ya. Sama gue nggak begitu nyari kecap yang langka ada di Jawa Tengah mana kan banyak tuh ya cakep-cakep ya. Fokusnya di kambingnya lah. Gue nyari yang gampang dicari di supplier ada dan akhirnya ini nggak branding ya, gue nggak dapet apa kok dari mereka gitu. Nasional ya, kecap nasional itu dengan ketumbar menurut gue is more than enough lah. Dan itu gue serve-nya ala minute. Jadi waktu marinasi itu justru bukan kecap manis yang gue pakai. Melup kasih apa? Ini resep rahasia kenapa bisa gelap gitu ya? Salah satunya oyster. Oh, oke. Oyster sauce gitu. Nah oyster sauce itu begitu di low heat segala macam dia siap gitu, tidak jadi toxic atau gue lupa nih namanya apa gitu kecap manis nih kalau di heat nah. Jadi zat baru yang itu mungkin itu karena yang oxidize juga kali ya. Itu ya kayaknya ya. Feeling kalau menurut gue sih kalau daging kambingnya bagus sama kayak daging steak juga. Yes. Gak usah terlalu banyak tai-tainya. Masalahnya lu tau lah masalahnya kita untuk dapat supply-nya itu grade dia yang kita butuhin terus tuh nggak belum bisa gitu saat ini kalau kita nggak punya farmnya sendiri. Yes. Nah tapi ini gimana Bang? Abis sudah sekian lama lu nggak punya farm sendiri? Gue malah di awal barangnya gimana? Kita supply di awal dari harga Bali, supplier Bali. Gitu. Itu cukup bisa lah dengan margin yang segini. Lu sourcing sendiri tuh, pokoknya lu cari yang baik. Terus kita punya langganan, terus kita coba cari opsi, diteror sama supply itu yang gue bilang. Ngambil dari sana ya Mas Raja gitu, jadi anjrit gue bilang ini kok tahu dia gitu. Jadi kan nih kayak udah ada belakangnya nih. Iya gitu. Dan yang gue minta kan rack yang kayak gini, begini. Oh lo gara-gara lo mintanya utuh. Gue mintanya ya gue spesifik lah si itunya yang di bagian nyambung ke paha tuh dari iga itu jangan terlalu dicowak. Gue bayar lebih kayak gitu-gitu ya. Nah ini kan detail yang akan dibahas di yang kemungkinan ada grup sindikat supplier kambing. Ya. Kemungkinan. Kok bisa tahu nih si ini gitu. Udah akhirnya gue sekarang ngambil mostly di Situbondo. Oh malah udah akhirnya lu capek urusan sama. Yes, gue sama Ari yang ayo kita harus inilah nge-reduce ya margin. Intinya kan gue mau bisnis bang. Dengan margin tipis. Ya oke. Customer repeat ya. Dia balik jalan ya secara organik. Cuman tetap aja margin gue tipis. Jadi gue harus ngejar volume. Nah artisan ini gak bisa ngobrol volume bang. Gitu. Jadi jatuhnya entah itu niche atau ya
ya gitulah, nggak bisa ditebak lah occasion. Makanya kalau di store kan itu artisan showcase tuh lah, yang artisan buat nunjukin kalau kambing tuh bisa begini lah. Tapi menurut gua karakternya dapat banget sih dari outlet lu itu. Bau-baunya Bang Raja banyak di situ. Nah ini kita bahas soal lamb not goat. Kan ada tulisannya tuh ya. Lamb not goat. Sebutannya gimana nyebutnya? Goat not lamb. Goat not lamb. Nah ini kan di Instagramnya itu, ntar mungkin Joe masukin. Nah ini jujur, gue salah satu yang kenapa gue bilang oke Pak Mario, gas jalan ke sana. Karena gue setuju banget. Gue mungkin gak sedetail lu ya Bang ya. Maksud gue. Ya mungkin karena gue spesialis. Iya karena gue gak sedetail, cuma gue bisa tahu kalau obviously ini bukan kambing. Yes. Yang gue sering ngelihatnya itu malah kalau di restoran yang cantik. Yeah. Bukan di pinggiran jalan gak mungkin dia toto pakai lem kan. Cuman gue personally, gue benci banget kalau orang kayak iya kambing guling apa pas datang lah ini bukan kambing. Ya, dan lu tahu sendiri lah. Dan rasanya beda banget kan beda. Istilahnya. Apalagi lu punya background di kitchen yang ini lu tahu lah karakter daging ini. Gitu. Plus gue doain kambing. Jadi kalau gue ngorder kambing gue expect yang datang kambing ya. Bahkan di event-event di Bali ya kayak wedding kayak gitu kan kadang ada banyak banget. Ada vendor, ada tenan kambing guling datang di situ kan. Datangnya lem guling ternyata. Dalamnya karkas lem Australia gitu lah. Gitu terus oke, lu goat not lamb ya gitu. Jadi gue sekedar mau mengedukasi sih. Sama gue sebel. Mungkin lebih banyak sebelnya. Lebih banyak sebelnya. Lu sebelnya malah sama customer. Kenapa customer-nya? Salah apa customer? Customer-nya itu chef senior, orang F&B yang pulang dari babak kambing, dia happy ya, thank you ya. Dia udah datang happy, dia posting di story-nya dia, tapi yang di hashtag I just ate a good lamb ribs gitu. It's a very nice lamb satay. What a wonderful lamb burger. Diulang terus. Beda-beda orang nih maksud gue yang dan itu. Oh ini beda-beda orang. Gitu, direkturnya Ayana lah, GM-nya mana lah ini. Dia pulang dengan hashtag itu. Di sisi lain gue thank you. Gitu ya. Udah terus di sisi lain, come on gitu. Ini goat gitu. Ini chefon gitu. Ini kambing. Nah ini mungkin ngelurusin dulu nih Bang. Gue juga takut salah ya. Kalau yang gue tahu kambing itu maten kalau biasa orang nyebut. Benar nggak? Maten itu sebenarnya sebutan untuk domba dewasa sih. Ya. Oh itu malah domba diolah dewasa. jadi masakan. Tetap blem kalau maten. Itu tapi ada era yang akhirnya pakai kambing juga. Gitu ya, terutama kayak lu ke Singapura, lu ke Singapura Malaysia. Kan biasa kalau mau nyari yang kayak kita iya betul. Ke kambing tuh ya maten. Ini mungkin gini nih analogi kali ya. Analoginya gini ya, kayak kalau misalnya kan kayak biasa kan ada cow, ada beef. Iya. Nah ini kan yang kalau gua tahu nih, kalau persepsi dari beef aja, cow, ada beef, beef itu ada beef, ada veal yang mudanya. Jadi yang gue pikir itu sebenarnya kalau cow tuh binatangnya nggak sih? Cow binatangnya ya, cow kan binatangnya, cuma kan ada beef, ada veal itu yang muda. Jadi sebenarnya kalau mutton itu tuh lebih kayak selevel sama beef yang udah lebih tua. Yang mudanya itu biasa disebut lamb. Oke. Di industri seperti itu. Di industri bener gak gitu. Nah tapi goat ini emang jarang dipakai. Jarang dipakai gitu. Di industri apalagi western ya. Ini kan yang bikin semuanya kan western itu. Nah kalau dari lu gimana Bang? Kayak istilahnya yang bener goat tuh sebenarnya apa? Yang bener goat seharusnya disebut chefon. Jadi kambing dewasa yang sudah diolah menjadi masakan. Gitu. Cuman karena era restoran India yang akhirnya mewabah di dunia ini ya gitu. Akhirnya mereka yang seharusnya pakai goat, mereka ganti lamb akhirnya. Karena memang ya di industri paling aman pakai itu. Supply betul, balik ke situ. Akhirnya terjadilah era mutton karinya mereka ya pakai lamb. Itu sih. Jadi ini seperti kita ngomongin cheese Bang. Feta cheese itu kan sebenarnya lebih banyak Mediterranean ya, Greece ya. Itu kan sebenarnya lebih banyak di dombanya ya, susu domba. Justru susu kambingnya itu kayak cuman pelengkapnya 20% gitu. Kalau itu kurang sejarah. baru nyari kambing. Gitu. Cuman akhirnya yang ujung-ujungnya full lamb gitu. Seperti itu. Kenapa lem lebih gampang kita nyari supply? Emang lebih gampang lebih gampang diurusin Bang. Lebih gampang dari binatangnya itu sendiri itu lebih. Emang bedanya apa Bang? Kalau soal lem sama si goat ini
buat kita let's say kita ngomongin industri buat peternakannya. Kenapa susah? Standar lem aja itu udah lebih fatty, lebih meaty, seperti itulah Bang. Terus makannya lebih mudah, nggak milih-milih. Lu urusan sama kambing kayak urusan sama anjing lu. Pet anjing lu di rumah itu lo. Jadi lu harus, dia bisa bosan Bang sama makanan yang dimakan sama dia. Berarti mostly kambing tuh organik gak Bang? Yes. Mostly organik. Mostly organik, walaupun sudah ada peternakan ada kayak C4, kayak dedek ya, kayak itu tuh untuk makan ternak itu segala macam, dan itu bisa bosen dia. Jadi tetap harus lu selingin sama, kalau kambing kan nggak makan rumput Bang, dia makan yang di atas. Iya, dia makan daun. Kalau domba apa aja yang di bawah dimakan sama dia. Lokasi kertas HVS juga dimakan. Domba. Gitu, dan itu gue buktikan sendiri Bang gitu. Nah yang gue supply dari situ Bondo itu lucu, pas datang tebel kan gitu, terus berlemak istilahnya. Lemak, terus dagingnya tebel gitu. Ini gue bisa bikin bentukan lamb chop Australia nih kalau kayak gini gitu. Terus gue tembak langsung, ini jangan-jangan domba. Terus gue minta foto hidupnya ke si supplier. Lu skeptis tuh? Iya gitu. Terus gue minta foto hidupnya lah. Ini dia nyebutnya kan embi kalau di Jawa Timur. Nama si kambingnya kambing itu embi gitu. Dasarnya orang-orang Madura tuh yang ngomong tuh embi gitu. Terus iya ini terus dikirim fotonya kan. Tetap argumen iya ini embi domba katanya. Embi domba maksudnya? Embi domba, kambing domba. Kambing yang mirip domba lah ya. Di situ gue baru tahu ini peternak aja nggak peduli dan nggak tahu. Yang penting dagingnya jadi. Yang penting tebel gitu. Terus akhirnya gue berangkat ke situ Bondo. Lu cek sendiri tuh? Gue ngobrol, gue jelasin sendiri, gue ke pasar ternak yang di situ Bondo tuh, ada sapi, ada ini, ada apa gitu. Nah itu ternyata kambing, beneran kambing? Ada kambing, ada domba. Dan kambingnya ada 3 jenis kambing di situ. Dan bagus juga gue kesana, gue jadi akhirnya ketemu satu standar kambing yang gak laku. Namanya embi kajuh. Kajuh tuh ternyata artinya kayu. Jadi si karakter daging kambingnya bau kayu. Gak masalah buat gue. Nah size-nya enak Bang, dia gak bisa gede Bang. Nah ini size enak buat paket kambing guling gue maksud gue. Jadi gue gak repot, tinggal gue mau kambing kajuh 1 ekor dewasa itu udah pasti di 14, 15, 16 kilo dengan size yang enak aja buat paket kambing guling gitu maksud gue. Itu. Berarti ini gue summarin, kambing itu rasanya itu gara-gara makanannya dia itu juga, dia gak bisa makan yang itu aja. Makanya kalau jujur gue ngerasa make sense sih buat gue, karena kambing tuh rasanya selalu kompleks. Sedangkan makan lamb tuh biasanya rasanya begitu lagi lah, kayak yang satu barang pabrik, yang satu barang dan gak cerewet lah dia mau makan apa itu kalau domba ya gitu. Soalnya di otak gue tuh kalau domba tuh yang biasa yang ada bulunya tebel itu ternyata beda lagi. Iya itu berarti ini emang jenisnya banyak dan orang minim edukasi soal produk ini. Indonesia sendiri aja tuh ada beberapa jenis breed kambing sebenarnya gitu. Terus yang beredar dijual di pasar ya gue baru lihat ya ada 3 jenis kambing itu deh. Justru jenis keempat nih sebenarnya bagus. Kenapa? Kuantiti dagingnya lebih banyak, tapi lebih orang pakai buat susu akhirnya, etawa. Padahal susu kambing itu kan nggak harus etawa. Dipakai gara-gara dia size-nya. Jadi dispesialiskan volume susu yang dihasilkan per induk jadi lebih banyak daripada let's say kambing kacang lah gitu. Berarti kalau di event di market lokal pun yang bikin sate-satean gitu banyak juga yang sebenarnya dia tuh jualan lamb bukan kambing. Masalah di Bali satu nih ya. Enggak yang di Bali ini yang the seluruhan lah in general. Dari orang yang jual aja banyak yang nggak nyadar kalau yang dipakai itu bukan sate kambing itu domba ada. Lokal maksudnya. Domba lokal banyak juga. Nggak peduli malah. Gak peduli malah. Rasanya yang beda jual nggak dia bohongin orang. Gue jujur nggak tahu yang mana yang domba lokal, mana yang kambing. Gini kayak kemarin temen gue udah nelfon gitu kan, anak Jakarta gitu. Terus dia nanya ke gue kan, gue mau makan sate kambing enak di Jakarta di mana sih gitu. Gara-gara gue tukang kambing, nanya aja ke gue kan. Terus paling simpel gue gini aja, lu cari yang jual batibul, yang judulnya batibul bro. Apa tuh batibul? Kambing di bawah 5 bulan itu loh, umur 3 bulanan tuh, dia kambing muda itu loh. Iya. Gitu itu kan favorit juga buat si marketnya kuliner kambing kan. Batibul tuh udah banyak yang bilang kan muda nih tuh batibul, kambing muda nih gitu. Itu udah menang lah gitu ya. Cuman kenapa gue suggest dia nyari batibul di Jakarta, sate kambing batibul atau apapun itu, karena sudah pasti nih bayi Bang. Tendernya punya dia. Terus
tendernya udah di situ pasti ya dapet lah. gitu. Terus bau peringusnya juga belum maksimal. Kita feromonnya belum puber lah ya. Belum puber jadi belum ini gitu. Cuman kalau kita ngomongin karakter si dagingnya dan lain-lain ya belum keluar lah. Makanya gue belum pakai batibul nih. Jadi kita sementara ini kita anti batibul. Tapi banyak sih yang orang yang nyari kambing kalau dapetnya nggak ada bau kambingnya juga kayak nggak mantep nih. Ya. Karena itu rasa kan. Betul. Mau itu juga. Nah ini kadang customer babat kambing datang makan iga ya, nggak tahu kalau lo udah nyoba si iga kambing kita kan kita bikin di tender lah gitu bang. Ini salah satu artisnya lah ceritanya. Mereka ya kebanyakan ya ini batibul ya gitu. Oh mereka ini kambing muda ya itu. gitu. Dipikir itu kambing muda gitu karena setender itu. Padahal itu prosesnya yang beda. Yes gitu. Nah di titik sekarang gue masih brand gue segini ya, gue belum mau pakai batibul. Karena buat gue batibul tuh shortcut. Terus apa ceritanya dong ini? Ini sisi artisnya yang masih itu gitu. Jadi apa nih gitu? Artisan gue nih apa manfaatnya kalau gue nyari barang aman dan gue jual gitu bang? Itu ya karena itu lu mau pakai itu mungkin sebagai saat ini ya, ya belum gue main batibul gitu. Saat ini lu masih pengen fokus di lu nunjukin kalau kambing spesialnya menu ini nih yang gue bikin, ada burger yang gue smoke, ada satenya pun kita punya gaya sendiri, bumbunya juga gue nggak terus gini juga ya, gue bokap gue ada turunan Arab lah, jadi gue ada Arabnya gitu. Beberapa orang yang tahu itu lu pasti dari kecil ya bro ya, dari orang tua lu udah gede Arab ya, urusan kambing ya gitu. Nah itu gue hindarin apapun ingredients gitu ya. Kita ngomongin rempah kan nggak harus gitu. Ya Middle East lu udah tahu pasti kan lebih ke wangi, over spice malah gue. Tapi sebenarnya bang gue nggak tahu kalau yang di luar negeri ya. Cuman kayaknya skeptical orang kambing sama nggak sehat tuh di luar negeri nggak segitunya dah. Masalah justru kita dapat banyak informasi dari customer kita yang dari luar negeri bang. Iya. Kayaknya yang di Indo aja yang paling takut sama kambing tuh darah tinggi segala macam ya. Ada konspirasinya itu sih di belakang itu yang kalau ngomong di sini bisa 4 jam sih. Ya. Tapi ada konspirasinya itu, ada ceritanya. Judul podcastnya cuma kambing titik. Itu kambing doang tuh. Jadi apa namanya? Ya itu juga bang ya, gue mau ngingetin ada satu hal penting sih ya, ini buat saudara-saudara gue Hindu Bali juga ya, gitu. Ini kambing kan sebenarnya solusi buat teman-teman Hindu Bali lah di sini yang tidak makan sapi. Gitu. Ada yang makan sapi, ada yang tidak. Kebanyakan tidak makan sapi. Nah ini kambing kan sebenarnya solusi. Lebih gitu. enak lagi kalau buat cuman mereka yang ya lebih terus mereka tapi kan taunya ya sate kambing Madura, nasi goreng kambing gitu-gitu. Nah di Bali ini pemain kuliner kambing yang tradisional itu kadang maaf nih ya, izin ya Bapak, Ibu, Pak Haji, Bu Haji. Mereka main sambing bang. Sambing tuh gimana? Gue sama Ari partner gue kita namain sambing. Apa itu? Sapi kambing. Jadi lu satu sate itu tuh paling fatnya yang lu taruh di situ, nasi goreng kambing tuh 80% itu sapi yang lo chop, sisanya fat untuk bikin flavor kambing. Berarti maksudnya dioplos gitu. Jadi itu buat gue kan nggak fair ya gitu. Mungkin gak semahal itu bang. Enggak, jadi lu ngelihatnya kita dari harganya aja. Kalau lu lihat ada nasi goreng kambing di mana yang sorry gue masuk sebutin lah, kasihan bisnis orang. Rame banget, porsi gede, harga cuma 30.000. Lu bawa pulang, tunggu kering ya lu buka lah, lu bongkar lah. Ya lu pasti tahu lah ini bukan. Ya karena emang not even lamb bahkan gitu ya. Hitungannya aja udah gak masuk akal soalnya itu, dengan harganya. Kayak gitu, jadi banyak kayak gitu juga sate, padahal judul-judulnya keagamaan di situ tuh judul-judul brand satenya gitu, barokah lah, apalah ya? Ini gitu, terus ya itu juga gitu bang. Terus babat kambing ini kan orang kadang kecewa juga ya, kadang market segmented kayak kita nih pemakan kambing dan gak ada masalah ya, kita butuh aromanya. Begitu datang ke babat kambing mereka nggak dapat itu bang. Ini juga yang gue dilema nih. Gue mau taruh satu gulai yang ngambing banget tapi nanti. Soalnya lu ada sisi edukasinya, pola nunjukin kambing itu nggak salah, yang proses. Mungkin lu prosesnya yang salah. Itu. Kalau lu mau biarin baunya mah bisa, kalau mau enggak tapi juga. Nanti market yang lagi gue edukasikan ini akhirnya pergi. Mendingan gue ke 9 saudara gitu, udah jelas kan gitu. Misalnya gitu. Berarti lu mau ada di babat kambing ini tuh sedikit banyak ada sisi
edukasinya juga lah buat ngasih toko kambing tuh nggak jahat. Ya kita pendatang di Bali, apapun bisnis yang kita bikin juga kan harus jangan tricky lah gitu ya. Kalau bisa manfaat juga buat. Nah ini area kita F&B Bang, kita surfing, kita making produk, kita bikin orang senyum setelah makan atau minum ya produk kita. Ya ada yang mau makan daging nih, saudara-saudara Hindu nih dan nggak bisa gitu. Lu Bang Raja pengen ngasih solusi lah buat banyak orang dari sisi kambing. Lu ngeliatnya nih kambing ini tuh kita di Bali aja dulu nih gitu. Superfood lah istilahnya. Kalau lu nggak bisa makan sapi, lu bisa makan ini. Lu nggak bau pun sebenarnya kalau lu olahnya bener bisa lu makan. Itu mengedukasi gitu. Gue malah nungguin justru Bang, nungguin ada kompetitor. Iya, karena nggak bisa sendirian ya. Betul. Jadi bisa bareng-bareng kita ini. Iya, itu benar banget sih. Cuman ya mudah-mudahan jangan lebih banyak duitnya dari gue aja gitu. Nanti mereka brandingnya lebih bagus. Gue pengennya mau tapi gak ikhlas. Jadi ini gue makanya buru-buru sama si partner gue ini, hakinya hajar gue bilang gitu. Akhirnya kita udah ada haki juga Bang. Jadi bisa dibilang ya. Nah ini kan bisa kelihatan nih Bang Raja tuh impiannya besar lah dari babak kambing ini. Nah ini selain susu, sama tadi kita udah bahas iga, udah bahas terus ada yang lain. Tadi gue denger nih infonya sampai ke chip segala itu gimana? Iya itu kemarin ada pas gue bikin produk yang ini ya, yang susu kambing liar ini. Terus ini di serve-nya pakai ice. Kalau di outlet ya di serve pakai kita tanya mau hot atau mau cold gitu ya. Kalau cold ya kita ice on the side. Ya harus ada garnisnya lucu lah gitu. Dan kayaknya kalau ada sesuatu yang ke kambing-kambingan ya lucu nih gitu. Akhirnya gue bikin porridge Bang. Dari dasar air kentang dan susu kambing dan si homemade syrup spice orange syrup ini yang gue bikin. Gue dehydrate. Oke. Jadi buat buat keluarnya peneman jadi cantiknya. Ya keluarnya jadi letter. Udah gue gunting-gunting ala minute gue di fried jadinya chips gitu kayak. Jadi goat milk chips ya jadinya tuh dia tuh. Jadi ini sebenarnya dari sisi si outlet yang di Jimbaran ini tuh bantu banyak juga buat lu mendevelop menu segala macam. Ya, yang jelas kan nggak mungkin di tempat lu Bang. Gue bawa paha kambing ya terus ya chef gue numpang. Gue minjem kitchen lah ya mau ngoprek kambing ini gitu, paha kambing gitu. Nah ini balik dikit nih. Kan sebenarnya tadi kita udah mention dikit ya backgroundnya Bang Raja kan sebenarnya di bar. Di bar sama operasional ya. Nah ini katanya sempet sampai kerja di Jepang segala macam. Ini tuh cerita awalnya gimana bisa punya bisa ada bekelnya lah buat develop ini semua itu. Mungkin biar yang lain tahu juga backgroundnya tuh sebenarnya di Bali apa. Iya gue salah satu anak F&B, gue kuliah D1 doang waktu itu. Itu gue belum ada niat ke bar ya. Malah pas gue apply pertama di kampus Sahid ya waktu itu ya. Oh di Sahid, ada Sahid Bang Raja. Sahid, terus gue coba yang ke Cipete, udah tutup. Sorry gue ke Trisakti dulu, gue posisi gue di Surabaya Bang waktu itu Bang. Jadi bokap yang nyariin gitu. Jadi setahun 2 tahun sebelumnya ada temen gue anak Marriott. Anak Marriott yang gue kalau kabur dari rumah mampir ke dia lah. Ada namanya Ijul ya. Si Bang Ijul ini dia udah kerja di Marriott, dia udah yang ngapain aja lah gitu. Terus gue kalau kabur dari rumah ribut sama orang tua, cabutnya ke situ gitu. Gitu terus udah bro lu F&B aja gitu. Dia yang advice gue gitu kayak kenapa F&B ya dia satu apa gitu, lu nih gampang, lu cepet, lu punya common sense, lu humble dan lain-lain gitu. Oke, gue dengerin doang tuh. Habis itu ya tetap tuh gue ke Surabaya, ke sana ke sini gitu dan akhirnya ada di titik yang oke deh nih F&B coba deh. Gitu. Akhirnya bokap gue yang waktu itu di Jakarta ngetok palu, udah lu sana. Nyariin nih sekolah di mana, gue nyari info terus Akpindo udah tutup, Akpindo ya kalau nggak salah. Tahu, Bang. Ada kampus terakhir tapi di mana? Sahid. Trisakti tutup, akhirnya Sahid D1 nih masih buka, masih bisa ikutan. Gue ikutan di situ Bang. Nah pas gue datang isi form itu form kitchen sebenarnya yang gue mau. Udah gue tulis. Oh pikirnya awal malah ke kitchen. Gue mau masuk ke kitchen aja gitu karena gue emang suka gitu kulineri, apapun yang unik gitu ya. Terus nggak tahu somehow ya gitu gue gue ntar gue udah isi, gue keluar dulu gue makan mie ayam tuh di Taman Puring tuh. Demi ayam itu gue makan, gue mikir dulu apa gitu terus udah gue balik lagi, yang kitchennya gue taruh, gue minta F&B. Ada gue tulis F&B di situ. Terus ya D1 ya 6 bulan kuliah, 6 bulan job training.
Karena sebelumnya hidup gue yang main doang gitu. Itu momen kayak gue mau membuktikan ke keluarga dan lain-lain. Akhirnya gue serius. Terus IP gue lumayan tinggi. Terus gue salah satu mahasiswa terbaik lah saat itu. Gue dapet pilihan job training ke luar negeri, Singapura waktu itu. Terus gue ke Singapura, gue kerja. Terus gue ngeliat, oh gini birokrasinya. Gue hotel bang waktu itu namanya Somerset. Dulu ada hotel namanya Somerset. Somerset MRT itu. Yang 313. One-Tree ya, itu ada hotel lah, pokoknya di situ hotel udah lama banget, tahun berapa dia udah nggak ada gitu ya. Gue training di sana. Mungkin zaman gue udah nggak ada bang. Kemarin itu, ya, 2005 tuh. Iya, kayaknya udah nggak ada. Gue juga kerja di Somerset juga lagi dulu di Singapura. Di Somerset juga di Broadside. Di atasnya MRT percis. Udah gak ada sih hotel di sana. Mungkin udah jadi mall sekarang bang ya. Itu mall gitu. Itu hotel kan bagiannya ada mallnya juga kan sebenarnya. Kayaknya udah diterabas jadi mall. Iya, udah jadi mall semua akhirnya. Ya di situ awalnya bang, di situ awalnya dan gue nggak langsung ke bar. Gue nggak langsung. Nah mulai ke barnya kemana? Kapan? Di momen itu gue pengen ngerjain semua karena menurut gue ini bisa gue kerjain. Apapun yang senior gue kerjain nih. Gitu. Terus ada anak muda banget lah. Challenge terus common sense karena pada dasarnya menurut gue bang ya F&B ini kan memang kita ada SOP, ada dasar-dasar yang memang harus dijalankan, cuman at the end ini is all about common sense. Apalagi kalau lo mau ngarir. Lurusannya mau manusia juga, lo nge-serving manusia. Ujung-ujungnya lo diplomasi sama manajemen dan lain-lain gitu. Terus di situ gue di floor, terus gue lihat suka kelabakan di apa namanya? Di bar ya. Jadi ada kayak lobby kafenya itu. Itu yang kerja cuma satu orang, sedangkan dia ngadepin guest arrival, guest departure. Oh yang kayak concierge gitu di depan. Iya, tapi dia udah staff lah di situ. Dia bikin kopi, bikin mocktails, bikin ini bikin roti-roti yang simple, Terus gue request, boleh nggak di luar jam kerja gue bantuin dia, gue bilang, atau siapapun yang in charge di shift itu. Terus dia kan sama manajer gue. Oh di situ tujuan gue satu, gue mau belajar kopi sama bartending. Karena kalau dibawa di restoran yang gue di training itu, gue nggak mungkin bisa. Gue nggak tahu ya zaman sekarang ya bang ya. Kayak zaman dulu kalau mau belajar something else tuh masih begitu dah. Kalau manajer lu atau leader lu fair ya dan seneng sama anak-anak muda yang mau belajar. Kalau mau kita dapet chance tuh mesti kerja lebih lah. Nggak mungkin kita bisa kayak besok bisa nggak kesini, nggak bisa. Enak, siapa lu gitu. Kecuali titipan owner. Iya kecuali ordal. Itu berarti dari Singapura tuh. Di Singapura. Terus gue mulai tuh beverage, gue senang akhirnya gue dapat di floor malah gue dapat saat itu. Gue nge-challenge diri gue. Jadi dulu tuh ada guest comment kalau lu inget zaman dulu tuh. Sampai sekarang di restoran-restoran Perancis ada. Masih manual tuh bang. Customer dikasih kayak kertas, disuruh tulis tuh yang makanan. Pasti ada tuh kayak fine dining gitu, yang itu pasti sampai ada. Sekarang masih ada gue lihat di negara-negara Europe ya terutama ya. Ya kalau di manual tuh diiniin sama dia ditulis, dan itu kan ada staff yang servisnya bagus nanti dikasih bintang gitu. Dan gue hampir setiap bulan dengan status gue job training ya, gue dapat menang terus tuh bang. Dapat handphone lah, ini lah. Pokoknya gue dapat. Yang gue cari cuma satu bang, gue pride. Karena anak-anak Indonesia waktu itu dianggap cheap label. Iya. Gue jujur ya, gue nungguin buffet close after dinner, itu sisa buffet, gue tungguin, gue clear up paling cepet biar gue bisa makan dan take away. Iya. Gitu bang. Tapi kalau di luar kan biasa tuh mau nunjukin kita paling rajin tuh nggak segampang itu juga. Gak semudah itu lu perform. Iya, yang gila juga banyak di sana soalnya. Cuman di Singapura itu yang gue rasain saat itu ya, dan setelah itu gue kerja di tempat lain juga. Rasisme ke anak Melayu Indonesia tuh lumayan kencang, sangat kencang gitu. Tapi tidak berlaku sama gue karena gue profiling. Enggak, gue profiling. Oh, profiling gimana? Gue pakai jam Rolex pinjam bokap gue wangi, gue pacarin salah satu. Gue gak mau pacarin lagi bini gue kan. Gak apa-apa sayang ya. Kan itu 2005 gitu. Jadi gue lihat ada sales paling cantik semua anak pada ini. Oke nih gue dating sama dia. Kasta gue naik nih di hotel ini gitu. Jadi intinya common sense bang. Strategi, dan gue gak ada masalah sama resisten. Persepsi orang lu kontrol. Lu coba yang. Gue positioning diri gue gak mau diremehkan kayak anak-anak lain nih gitu. Berarti lu nyadar juga certain thing salah orang-orang kita juga karena gitu diremehin berarti kan? Lu mau gitu, gimana orang bersikap ke lu kan gimana kita memposisikan diri kita.
gitu. Ya sama sih kayak dulu kalau ngelihat bosnya bule dikit manut banget, takut gitu. Lu kalau tahu cerita gue kerja di kudeta jadi bartender. Oh, itu gue nyamar itu. Tadi dulu nih, ini dari Singapura. Singapura gue terus gue udah selesai training malah ditawarin kontrak sama manajernya. Gue sempat pulang ke Indonesia ngurusin apa namanya? Wisudaan apa gitu. Terus gue mampir sebentar di Singapura waktu itu gue nggak betah cuman berapa bulan. Gue balik ke Indo terus gue kerja di ada klub restoran klub Jakarta Selatan di Kemang ya, namanya Bedroom. Punya grupnya Sutioso lah waktu itu. Terus bisa gubernur bisa punya klub itu gitu ya. Terus namanya Bedroom waktu itu lagi hype banget lah. Di momen itu gue DW bang, masih junior banget lah. Balik DW lagi nih padahal udah ada staff. Iya gitu, di mana di floor. Terus gue lihat cara meja, lu tau lah Selatan lah ya, restoran jam 9 didim lampunya, musik mulai ngecil, ujung-ujungnya nginek. Iya. Gitu. Gue mau ngomong enak. Gue aja yang ngomong bang. Terus ya ini kita disclaimer dulu ya. Itu zaman itu Jakarta Selatan pil koplo. Gitu ya. Skemanya seperti itu restoran itu gitu. Terus mabok belum zaman tuh, zamannya nginek. Ujung-ujungnya gitu. Jadi restoran dulu, lampu terang, mulai ke jam 9 DJ-nya mulai ganti musik gitu ya. Akhirnya mulai didim ya, vibes-nya lampu tuh mulai turun. Dan zaman itu ujungnya party gitu. Inek juga kan belum yang seorang tahu juga kan. Untuk orang-orang tertentu sih lumayan bang. Maksudnya yang make, maksudnya yang nggak make kan Iya, masih belum kayak inilah. Taunya kuat aja lu habis itu. Lu siwer aja mata lu abis itu. Terus gue maksimal bang. Gue walaupun gue waiter ya balik lagi common sense. Oh begini mainnya, oh begitu mainnya gitu. Terus oke ini cuman jago-jagoan ngambil tipping. Jadi senior gue pada servis sebagus mungkin gitu. Nah gue sebagai DW gue beretika nggak ngelangkahin senior gue kan gue ngintil nih shiftnya si senior siapa malam itu gitu ya. Intinya gue malah bantuin dia dapet tips sebanyak mungkin dan gak masuk ke apron gue store full ke dia. Jadi gue ngasih 1 juta tuh malam gitu. Gue in return minggu depan gue dikasih 5 juta sama dia dengan metode gue ini, logic gue gitu. Dan ini akan direbutin gue sama senior-senior yang lain. Raja jago nyari tipping gitu. Udah, oke gue udah mulai kuasain di floor. Udah merem lah istilahnya. Terus nih gue harus, barnya seru emang bang. Gue akuin tuh happening banget. Terus gue nawarin, gue udah mulai deketin deh anak-anak bar senior, tengil-tengil, mulai masuk ke sana. Senioritas zaman itu flaring juga. Zaman itu bar lagi. Bartender flaring tuh udah ganteng banget. Chef gak ada apa-apa ya zaman dulu mah, gak keren. Di belakang mesin kopi itu diumpetin mau semahal apapun gitu. Terus gue deketin salah satu senior barnya, ya gue tawarin diri. Bang lu chaos tuh. Gue bantuin gak? Gue masuk ya nyuci gelas ya gitu. Mulai dari situ aja akhirnya mereka suka. Bar manajernya ngundang gue sama restoran manajernya, ada senior lah, era BC Bar gitu tuh bang ya. Terus gue ditanya, lo mau di floor sebenarnya apa mau di bar? Lo pilih bar? Gue di bar ya, gue bilang gitu. Itu dari gue di bar. Itu dari sisi itu anak mudanya mungkin udah mulai penasaran juga kali awalnya apa gimana? Gue udah mulai berasa benefitnya di bar apa? Mabok. Saat itu ya mabok. Kedua ya laki-laki lah apa cewek. Lu artisnya bang. Lu artisnya gitu. Lu bisa ngontrol semua itu dan semua pasti ke bar gitu. Tapi zaman itu dulu. Zaman itu orang anak bar F&B itu kalau udah gimana caranya bisa masuk bar aja gitu. Lu bisa. Gue dapat momen itu terus mulai nggak betah gue. Zaman itu tuh cewek-cewek belum nyadar kalau lu cakep bisa dapat minum gratis belum nyadar. Iya. Oh enggak, anak-anak JIS malah punya mindset itu waktu itu. Oh udah ada. Teenager yang mau mabok duitnya pas-pasan kan ke klub-klub yang happening di Jakarta. Anak JIS mana yang duitnya pas-pasan? Ya untuk dibanding sama keluarga Punjabi di klub-klub tertentu ya bang ya maksud gue itu kan ada juga mereka biar bisa masuk level ke sana. Mereka udah tahu tuh triknya bang, apa deketin artis bartendernya gitu. Ya gue saat itu barboy lah bisa dibilang gitu. Cuman dengan gue bisa bahasa Inggris lebih dari senior gue di situ yang kelotokan bartender dari zaman nggak tahu tahun 90-an nggak bisa bahasa Inggris dan lain-lain. Ya zaman itu belum meeting lah. Tangan gue keringetan.
Jadi pas setiap gue belajar juggling jatuh botolnya gitu. Oke, gue jadi nggak bisa. Jadi Berarti bukan lu strength itu. gue. Udah gue beli alat sulap. Yang lu ada jempol-jempolan ngisi gitu, itu lumayan lah berhasil. Terus, selain itu apa ya? Udah ngobrol berarti kan? Oh berarti ini emang di sini dari situ lu udah nyadar kalau emang udah biasa ngulik berarti kan? Iya, kalau gua nggak bisa juggling, gua cari yang lain. Pokoknya Cari yang intinya lain. apa? Intinya Common sense apa? Lu butuh juggling tuh buat apa? Harus ada value nih gue buat attract interaction sama orang kan? Apalagi karena saat itu lagi bartender itu kayaknya harus bisa flaring dan juggling. Iya, itu saat kan itu tuh. entertainer juga lah istilahnya bartender. Yes, gitu. Walaupun ya memang diperlukan juga, cuman saat itu kan kayak jadi era sirkus. Iya, mohon maaf, zaman dulu belum ada namanya mixologist, nggak ada. Nggak ada. Orang kesana minum mabok titik. Mabok Iya. gitu. Sebenarnya udah ada lah era itu bang. Cuma mungkin di Jakartanya Di mungkin. Jepang. Oh. Bartender Jepang di tahun itu tuh bahkan di tahun 90-an aja. Itu udah. Kalau kita ngomong klasifikasi mixologist ya bartender di Jepang, lu mau barbar sekecil apapun, mereka udah serius itu ya. Dan Kalau di Jakarta mah masih jauh zaman itu. Apa gara-gara itu ke Jepang? enggak sih peluang aja sih ya. Emang ada peluang. Nah bisa pilih akhirnya nih stay di Bali tuh gimana? Dengan karir yang menyenangkan banget kan kedengarannya. Bali ngomongin F&B, industri yang udah gue cemplungin jangan nanggung lah. Ya kan nggak mungkin gue ke Garut kan. Gitu. Akhirnya Jauh gimana banget. Sih ada Semarang, Surabaya bang. gitu. Sekalian lah gue yang international island tourism gitu. Di mana ya di Bali bang gitu. Gue ke Bali. Dia mau cari lawannya bule guys. Ya terus gue yakin bisa develop lebih. Kenapa kan banyak lah pebisnis yang internasional dan dibawa ke Bali gitu bang. Nah itu pertama kali di Bali kudeta yang tadi dimention. Pertama di Bali gue di Lalu Chola. Oh Lalu Chola dulu. Lalu Chola dulu waiter. Oh balik waiter lagi. Balik waiter gitu. Intinya apa aja lah waktu itu gue cepet nyari kerja biar bisa bayar expenses ya kos. Baru lah, jadi ini bar apa lagi di kudeta. Akhirnya di Lalu Chola pun gue suka nyempil di bar juga lagi cucian numpuk tuh gue masak ya gitu. Terus ya karena 1-2 hal gue ribut lah sama salah satu headnya Lalu Chola gitu yang adalah head kita ya lu ngelewatin fase itu loh bang. Ya, pokoknya ngeliat muka lo yang nggak suka aja gitu. Aduh mohon maaf ya bukan mau gimana zaman itu jadi Jawa sulit. Senioritas dan lain-lain iya gitu bang. Gue keluar Lalu Chola akhirnya saat itu yang bar yang sustain dan happening satu-satunya ya bis club restoran proper ya kudeta. Saat itu ya gue mikir. Ini kita ngomong tahun berapa ya? 2005-6 ya. Oh masih 2005? 2005-2006 lah itu kalau nggak salah ya. Seingat gue ya. Terus ya itu gue main dulu. Peti tengahnya masih sepi itu. Masih sepi, masih ya ada Hubar waktu ya, itu. Hubar lagi naik-naiknya tuh. Kafe tahu kalau lo inget tuh. Kafe tahu mana lagi? Ada jadi kafe tuh tahu-tahuan lah di. Itu bukan yang bedugul? Ya itu. Oh dulu ada di peti tengahnya? Di peti tengah Oh iya? Gue gak tau awalnya atau apa ya. Anjir jadi, keren banget. Itu pertama kali gue ke Bali itu kafe tahu yang di peti tengah itu yang gue tahu malah. Oh iya? Bukan yang di Bedugul gitu. Oh. Itu. Nah itu pas ke kudeta baru fokus lagi ke bar. Gue di kudeta gue main dulu, gue lihat, gue baca dulu, gue Google, gue ke warnet, gue belum punya laptop waktu itu ya, gue ke warnet, gue tanya, gue cari ownernya siapa. Maaf bang, zaman itu yang punya laptop dikit banget. Sedikit udah ganteng banget lah punya. Terus gitu akhirnya keluar lah bar directornya Steve Collin namanya, yang di Kemang dia bikin bar Queen's Head namanya, ownernya itu gitu. Oke, Steve Collin berarti kan. Terus, nah itu nyamarnya gimana? Tadi katanya ngomong nyamar. Gue nyamarnya gue di depan di security post itu gue profiling ya, gue pakai baju yang nggak pakai cara yang lama lah pokoknya. Bukan kayak anak mau ngelamar jadi bartender gitu. Intinya gue ngomong sama kayak customer lah istilahnya. Kayak distributor ganteng aja lah gitu pokoknya bang. Gitu lah, penting aja gitu. Dan gue dengan confidence-nya gue ngomong sama security, gue udah meeting sama Steve Collin, gue bilang. Oh silakan pak, itu gitu dibawa ke GRO, sama GRO dibawa ke area ada sofa-sofa lah sebelah kanan itu ya. Gue duduk situ, Steve Collin-nya datang, bingung kan, lu ngapain? Lu ngapain gitu gue suruh duduk, baru gue cerita. Jadi gue datang ke sini, kalau gue ngelewatin proses itu CV gue dibuang sama security lu. Jadi mending gue cari lu langsung. Gue pakai strategi ini, so your call, gue bilang lu mau usir gue apa lu mau kasih gue kesempatan buat cerita siapa gue dan niat gue apa gitu. Dia maki-maki gue saat itu yang ya lu tau lah hooligan lah Inggris lah, you fucking kan apa ini tapi in the positive way.
Dia aja kaget lu kepikir cara itu gitu buat masuk pasti Dan kan. dia malah suka gue lihat gitu bang. Ada yang kayak gini gitu. Yeah, fair lah berarti. Fair lah gitu. Dia appreciate effort lu bang berarti buat. Janjian interview geng bang, ada 16 bartender segala macam gitu, yang diterima cuma 3 itu kalau nggak salah. Oh abis dari situ lu masih ikut interview Janji dulu? ntar hari Kamis gitu, misalnya lu datang jam segini, kita ada interview 16 orang apa berapa belas orang di satu ruangan, nanti ada head bar gue, ada manajer bar gue. Gue cuman melihat nanti di situ si Steph Collins cerita lu datang ya kata gitu. Udah gue datang, gue salah satu yang paling bego bang. Oh. Karena bartender di Bali jago-jago, knowledge ya. Kita ngomongin knowledge ya. Gitu, jago-jago, belum punya taste mereka. Zaman itu mah agak jauh sih levelnya. Dibandingin bartender Jakarta saat itu ya, gitu. Terus ini dan kita ngomong juga Kudeta tuh one of the top ya zaman itu kayak. itu. Dia masih bertahan sampai sekarang banget menurut gue ya nggak cuma di bar, di dapurnya juga itu. Dapurnya juga Iya, dapurnya juga. Masih Itu maksudnya zaman dulu tuh itu salah satu yang diincer lah bisa kerja di sana. Yeah. Mereka juga put effortnya buat manggil chefnya segala macam juga gokil-gokil. Ya. Itu berarti lu menang tuh kompetisi biarpun lu paling bego. Gue salah menurut satu yang paling bego karena gue nggak bisa jawab bang beberapa ingredients dan lain-lain gitu. Cuman cara gue ngejawab dengan confidence, eye contact, bahkan ya gue kasih reason lain gitu-gitu ya. Akhirnya Steve Collins bisikin ke bar manajernya kayak nitipin gue gitu. Masuklah gue sama gue satu lifting sama si Bayu ini nih, ada Bayu Wisesa, ambasadornya Campari itu. Berapa tahun lalu itulah ada Bayu Wisesa. Gue liftingannya dia tuh. Itu terus sempet jadi sommeliernya Kudeta juga. Di akhirnya gue kerja di Kudeta saat itu. Jadi itu awal. Oke. Itu gue ngelewatin masa rasisme dulu bang. Jadi kerjaan gue di belakang nyuci cup sama gue kayak udah cerita ya, sama bikin kopi. Gitu akhirnya ya kalau lu kenal Gung Windu yang akhirnya nyelamatin gue dan bawa gue keluar. Itu di Kudeta? Dari belakang di Kudeta gitu. Gung Windu dulu di Kudeta juga? Gung Windu senior gue di bar di Kudeta gitu. Terus akhirnya dia ngeluarin gue dari belakang, gue ngomel gue di belakang. Dia ke belakang. Oh gara-gara lu cuma dikasih nyuci mulu. Gue ngomel, gue pecahin barang segala macam. Gung Windu ke belakang dan nanya gitu dengan. Untung ada Gung Windu, kalau lu dipecat. Untung gue gak dikebukin sama Gung Windu. Terus akhirnya gue malah ya dia dengan ini. Jadi kamu mau di depan gitu. Ya iyalah gue bilang, gue apply di sini bartender gue bilang gitu. Dia bukan malah ketawa dia rangkul. Bukan nyuci gelas gitu. Terus gue bawa keluar, gue nge-flow sama Gung Windu sama yang lain. Malah akhirnya gue taruh di depan terus. Nah itu sih awalnya bang. Ya Gung Windu ini tuh Pulau Project ya. Dia Pulau Project sama Dewa. Ya Dewa sama Yuda. Itu salah satu. Shout out lah nih Gung Windu. Ya keren sih mereka. Katanya Bang tuh. Raja baik banget. Apa tuh? Gung Windu. Lu ketemu? Enggak. Lu kan kemarin bilang Gung Windu waktu zaman kerja support lu banget lah istilahnya baik. Berkat dia lah gue bisa tampil di bar akhirnya tuh. Mengawali di di dunia bar di Bali ya, let's say. Nah, long story short terakhir sebelum Baba Kambing ini tuh gue di dunia bar cuman bisnis gue itu bar catering Nunos & Co namanya saat ini lagi vakum ya bang ya. Mulai dari COVID, terus setelah COVID kita sempat megang opening gede kayak G20 itu kita yang buka waktu itu barnya. Oh, oke. Terus untuk balik ke wedding, duitnya kan di wedding ya sebenarnya bar catering. Untuk kalau bar catering ya. Iya, terus gue coba struggle lah, gue coba hidupin lagi, belum ketemu selanya nih karena maaf nih ya WO baru ya gitu. Lu ngebunuh vendor-vendor kayak kita karena kalian all in. Gitu ya. WO sekarang punya florist sendiri. Ya, dia kalau nelfon gue cuma nanya punya bartender nggak, harganya berapa gitu ya. Gue bilang gue bukan. Ya tapi kan kalau nggak ada itu lu nggak punya Baba Kambing sekarang bang. Gitu. Dan gue nggak mau jualan bartender bang. Gue kan mau jualan package gitu. Gitu. Jadi ya itu sih terakhir consulting bar gue masih 1-2 ya repeater lah, klien lama, klien baru setelah gue meeting nggak jadi. Ternyata setelah mereka tahu gue udah nggak minum kayak gitu-gitu deh, jadi nggak percaya. Oh gitu. berarti salah satu yang lu switch ke Baba Kambing ini gara-gara lu udah mau stop minum juga? Gue stop minum tuh seharusnya sebelum gue punya anak atau parenting itu awal, karena gue udah punya kendala di liver bang. Oh berarti emang itu jadi bukan lu mau stop, harus stop memang itu. Masih bandel saat itu gitu. Begitu punya anak cewek ya terutama ya, di situ gue anjrit nih, paling nggak teenager gue masih main nih sama dia. Ya gue ngitung lah matematika manusia nih, liver gue kondisi begini 5 tahun lagi begini lah, nggak nyampe nih kecuali gue berhenti minum gitu bang. Bagus lah bang. Itu jadi itu salah satu hal juga kenapa gue mau ke kuliner.
Nah ini biar nggak sampai besok nih kita ngobrol. Seru banget sebenarnya. Ntar kita undang lagi ya Bang ya. Di Bapak Kambing lah kita terusin. Sekali-sekali kita switch. Nah ini harapannya deh buat Bapak Kambing ini ke depannya gimana? Harapannya sih apa yang bisa orang-orang ini mungkin yang baru tahu juga bisa expect dari Bapak Kambing ke depannya? Kalau dari Bapak Kambingnya sendiri sih secara apa nih Bang? Bisnis secara keseluruhan global? yang lu maunya pada aja gimana Bang? Sih gue pengen making fulus aja lah. Dengan begitu gue bisa merealisasikan planning gue sama partner gue tuh. Si produk retail ini kan gue cuman ya basically ya Bang, maaf ya nggak maksud apa. Ini kan gue cuman kurang BPOM sama quantity sama distributor yang mau nerima di barang istilahnya. Kayak gitu. Nah saat ini gue belum bisa effort itu misalnya kayak gitu Bang. Jadi ya pelan-pelan bisa lah Bang. Jadi amin. Thank you Bang gitu. Jadi objektifnya goalnya sih itu sih making fulus aja. Making fulus biar ini bisa jalan terus lah. Biar ya planning yang pengembangannya itu bisa. Yang tadi kita udah omongin semua lah dari hulu ke hilir soal kambing ini. Tanpa gue harus masuk ke area franchise bisnis atau minjem biar idealis ke bank tuh bisa jalan atau terus apa. ya. Betul kayak gitu ya. Tuh. Mantep Bang. Bisa Bang, bisa. Jadi ya saat ini strength gue cuman konsistensi sih harus gue jaga. Pasti harus. Itu sih. Itu kayak kunci mati gak sih buat konsistensi? Jadi lu punya hak ya Bang ya sama partner lu, temen-temen lu datang tiba-tiba lu makan yang kemarin lu makan terus berubah, lu boleh lo komplain. Gue suka banget itu. Itu malah kalau kita pelaku bisnis kita sangat seneng nerima feedback kayak gitu karena kita hidup ya buat ngincar konsistensinya itu kan. Itu Bang. Kalau customer mau bantu, please tolongin. Apalagi ini ya yang ngomong ya lu gitu Bang ya, seorang chef dengan background gitu. Bukan food reviewer yang lagi rame di Jakarta itu gitu. Intinya ya I don't give a shit with them gitu. Dan gue gak ngomongin itu di podcast lah. Ngobrol di tongkrongan lagi ngopi aja. Intinya yang paling penting sih repeater juga kita butuh kritik dari orang-orang yang memang di expertise bahkan gitu. Itu sih Bang untuk konsistensi karena tim gue lo tau lah Bang bukan senior chef gitu. Gue udah gak punya chef bahkan sekarang. Jadi ini tim yang emang udah kayak keluarga aja. Ada satu anak kitchen beneran. Yang lain bohongan apa gimana? Gue terbangin, dia emang punya background dia di level apa ya Bang? Dia kayak CDP ya gitu. Cuman untuk merealisasikan. Tapi oke banget Bang produk lu selama kayaknya menjalankan konsep yang sudah jalan bisa dia asal konsisten aja sih. Gue yakin guys harus coba Bapak Kambing kalau di Jimbaran. Nah ini sebelum buat experience. Ini sebelum kita close mau nanya beberapa. Ini kan kita yang nonton banyak kan juga bukan yang di Bali juga. Jadi rekomendasi nih buat dari Bang Raja tuh apa nih rekomendasi? Apa nih? Tempat kambing? Kalau selain Bapak Kambing ya, Bapak Kambing dari tadi kita udah promosiin. Kuliner kambing. Boleh kuliner kambing yang lain yang bisa gue penasaran juga sih yang bisa di. Soalnya terakhir yang gue makan dan gue suka banget ada di situ Bondo Bang. Kalau kalau kita yang lain dah. Kalau kita yang lain dah yang di Bali, local spot yang di Bali apa nih? Local spot yang non kambing ya. Ini apa aja kan, cuman apa yang aja? jelas dia masih di local fase ya gitu ya. Yang bisa lu rekomend? Yes, ada di Gunung Payung, ada temen gue dia bekas chefnya M&M Catering, dia buka Original Burger namanya. Original Burger tuh ada di Gunung Payung ya. Dia buka cuma jam 5 sampai jam 8 deh tuh. Siap. Terus dia punya produk lain, dia bikin sourdough lah di situ, ketumbar di satu kitchen. Itu lokal spot buat gua ya, menurut gua itu gua makan produknya dia burger apa aja itu kayak masuk lah, dapat banget. Ya gua makan burger di mana aja, gua pemakan burger, dia beyond sih buat gua Bang. Produknya dia itu kalau lokal spot makanan ya Bang yang menurut gua rekomend gitu ya. Nah, ini mungkin next kopi nih. Kopi biasa di mana nih? Kalau kopi bikinan istri gue Bang. Oh bikinan istri susah. Udah dinikahin sama dia. Gue jujur Bang begitu era kopi ini keluar ya maksudnya jadi massive ini ya. Menurut gue unik kok gitu dan mereka punya strength masing-masing. Gue juga nggak begitu detail di harus seperti apa kopi gue ya kalau. Ya gue suka medium roast, cuman apapun yang mau disajikan sama si coffee shop dengan keunikan interiornya mereka, menurut gue udah banyak banget yang banyak yang bisa diapresiasi lah. Terus ada satu reviewer, menurut gue reviewer beneran nih keren ya, dia bukan yang nge-review tapi dia malah bikin Instagram ya, dia naro coffee shop yang dia suka di situ dan gue lihat juga keren-keren, jadi semua Instagramnya biar mungkin Deddy Gultom.
Dan gue sangat merasa terhormat di coffee shop semua itu ada satu babak kambing dong dia taruh. Ini kalau suka kopi ini. Enggak, dia makan di babak kambing, meeting lah apa gitu sama temen-temen. Dimasukin listing juga. Terus dia nyaman entah apanya ya, gue juga bingung. Isinya coffee shop semua bang. Terus Terus ada babak kambing di situ. Gitu terus. Ntar sama Jo dimasukin ke. Jadi maksud gue kalau kopi ya, kopi menurut gue di mana yang oke, yang best coffee atau apa menurut gue banyak lah. Yang keren-keren. Yang paling utama yang lu nyaman lah ya. Masing-masing. Cuman kalau yang bikin gue nyaman ya kopi bini gue pagi-pagi itu. Sayang kopi gitu. Gitu. Oke. Nah ini nih buat Bang Raja kan orang biarpun udah lama nggak minum ya. Yang inget aja bang yang tahu. Kalau arak yang oke di mana bang? Arak itu so far gue masih Karasochu deh. Karasochu. Oke. Gue masih nyicip gue bang. Kalau ada produk bagus dan oke. Nyicip aja nggak mabok tapi ya. Gue nyicip, gue penasaran gitu karena ya jiwa gue kan ya bar sebenarnya gitu bang. Udah di darah. Jadi gue gemes kalau ada produk baru dan ini kayaknya seru nih begitu. Apalagi pas gue tahu mereka seserius itu ya malahnya. Proper banget sih mereka. Karasochu ya yang di Batu Karu. Iya, yang pakai cilembu. Pakai ubi dan dia pakai metode Jepang sama Korea ya di ini sama dia. Buat gue itu represent arak Bali sih. Sorry ya buat arak-arak Bali brand-brand yang sudah beredar bahkan dapat license internasional gitu ya. Sorry banget. Lu masih paling enjoy buat gue Karasochu itu represent. Mantap. Membanggakan lah gitu. Karasochu. Main sekalian ke Karasochu. Itu main juga tuh ke pabrik ya. Ada 2 aging tuh 18 sama 35 apalah itu gitu. Nah, ini bar selanjutnya bar. Bar juga sudah sangat grow up. Terakhir gue megang ada project di Ubud namanya Ups ya, restoran. Gue reset up bar dan menunya. Gue kaget juga bang, ternyata di Ubud sudah semasif itu tuh industri bar dan keren-keren. Nah ini Ups. Jadi kalau Ups gue nggak bilang produk gue keren di situ, maksud gue ternyata perkembangan bar tuh udah gokil banget lah, keren banget. Dan gue jujur gue nggak ngikutin karena gue nggak menemukan kenyamanan ya nongkrong di bar. Boleh nggak gue sebutin mixology yang gue suka? Boleh. Barman yang sampai sekarang gue ngintilin nih postingannya dia apa aja sih, dia ngapain aja sih. Ntar kita undang ke sini juga. Iya, yang pertama dia namanya Ian, dia nih anak Singapura bang. Dia kerja di Jakarta, gue lupa nih di apa namanya nih, Ian ya, panggilnya Ian lah. Kalau yang di Bali? Di Bali ya, oke. Di Bali buat orang buat di main Bali mixology nomor 1 yang gue ngefans banget sama nih anak nih, Panji Wisrawan ya, Panji Wisrawan. Di mana tuh dia? Kayaknya dia aperitif dia masih. Itu gue ngefans sama dia sih. Ntar kita masukin Panji yang tadi itu. Gung Windu gue suka, dia lebih ke ini bang, dia produk stylish sih gue ngeliatnya bang. Dia tahu inovasi, dia tahu produk yang secara visual itu oke, segala. Kalau Panji itu kan lebih ke eksplorasi dan metode ya. Beda style aja lah ya. Ya ujung-ujungnya kan lu harus punya taste juga untuk bikin finishing ke produk. Mau secantik apapun kalau rasanya nggak enak mah berat juga ya. Itu, nah Gung Windu punya balancing itulah. Maksud gue dia keluar dengan apa yang lagi tren gitu, dia main-main yang itu. Yang mau nyamperin minumannya Gung Windu ke Simplicity gitu-gitu. Jadi Yuki atau ke Meimei itu bisa. Yuki tuh Gung Windu ya. Gung Windu juga. Oke, jadi tapi itu sih. Jadi kalau bar yang mana gue nggak update, tapi mixology yang gue ikutin sih mereka itu. Oke, yang terakhir bang, ngajak bini pacaran kemana? Makan cantik. Yang spesial buat kita ya, Take. Oke, itu juga udah legend. Gak nyambung ya sama kambing ya? Gak apa-apa masak makan kambing. Sekali-sekali nge-sushi. Iya, Take. Buat gue otentik banget sih. Gue masuk ke Take itu dari parkiran, masuk ke dalam tuh gue kayak serasa lagi di Jepang, masuk ke salah satu. Itu legend sih guys, harus coba Take Bali. Lu jaga banget tuh ininya ya, freshness dan lain-lain itu. Mantap itu sushinya. Belum ada yang... Itu salah satu gimana menurut chef mereka tuh? Belum ini ya. Gue jujur terakhir kali makan udah lama banget bang. Take kan udah legend ya. Karena kan bermunculan nih yang modern Japanese cuisine dan keren-keren juga kok. Kaminari Group aja kan gokil mereka tuh, Rajin dan lain-lain. Itu anak-anak muda yang ngedevelop lebih dan keren banget ya. Tapi Take itu safe spot banget sih. Itu udah solid banget, solid buat dibeli. Otentik banget. Dia segitu lama for a reason lah. Thank you bang. Thank you. Udah nemenin di sini. Mungkin boleh di-share dulu ke viewers. Kalau mau reach out Bang Raja kemana?
Jadi basically kalian harus coba sih makan di Baba Kambing, terutama buat yang trauma sama kambing. Dan gue nggak nyalain, kita nggak nyalain kalian kenapa trauma. Yang jelas di Baba Kambing kita ngedevelop lebih dari kuliner kambing yang selama ini beredar, dan nggak salah juga mereka tidak memproses itu dengan baik. Jadi kita kasih lebih chance lagi lah kambing. Iya, jadi dengan ini malah kita punya project, kita mau berteman sama yang tradisional. Pemain kuliner kambing, dan kita mau bersaudara istilahnya, dan mengedukasi mereka bersama membangun bisnis perkambingan ini lah. Karena market kuliner kambing ini kan segmented guys. Jadi kambing ini sendiri unik, belum masuk di industri besar, tapi ini salah satu daging yang sangat unik, yang memang kalau diproses dengan baik, ya ini akan jadi experience lain. Apa bang nama Instagramnya Baba Kambing, mungkin di-share juga? Instagram Baba Kambing di Baba Kambing. Di Baba Kambing. Baba Kambing Instagramnya ya. Thank you bang. Thank you. Gua closing dulu. Yes. Thank you buat semuanya yang udah dengerin ini. Seru banget. Yang pasti harus coba Baba Kambing di Jimbaran. Dan kalau kalian masih penasaran sama podcast kita, please follow us. Kita ada di Instagram atau di TikTok di On The Pass Bali. Dan yang pasti jangan ketinggalan subscribe terus Regensen Radio biar nggak kelewatan episode-episode kita selanjutnya. Oke bang. Bye. Cheers. Bye.